startup itu sampai dunia kiamat itu akan tetap ada. Karena startup itu diciptakan untuk meresolusi problem. Kalau orang mau bangun startup, kunci-kunci faktor-faktor kunci yang perlu dimiliki itu apa? Orang dalam tuh penting. What the hell, lu sebagus apa platform startup lu resolusinya? Gak ada orang dalam. Emang lu semudah itu bisa dapat 1, 2 juta, 3 juta dolar? I don't believe what e-commerce enabler. The future Indonesia and the world adalah omnichannel. Gue ngomong itu 7-8 tahun yang lalu, bro. Gue diketawain, gue dimusuhin, bro. Lu teriak-teriak, Tanah Abang, pedagang produk ini dan sejenisnya. Lu gak menciptakan ekosistem. Indonesia itu cuma satu bagian dari world, bro. Jadi jangan GR, jangan sok-sokan apa. Wah, kita paling sengsara dijajah. Enggak, Cina itu menjajah dunia. Kita ini nggak punya long term strategic as a country, as a nation. Anak muda entrepreneur baru mulai itu kan nggak ngerti pajak. Dia ngertinya bikin produk, ngeviralin jadi duit. Tolong dong, tim pajak itu harusnya datang ke para entrepreneur, kasih bimbingan dia, ngadain kelas kek, apa kek. Sebegitu parahkah bangsa ini? Ya, welcome Big Thinkers. Back again today dengan teman gua Hadi Kuncoro, founder and CEO Power Commerce. Pengalamannya segudang, hari ini lagi mau gue explore, mau gue kulik. Stay tuned. Bro, welcome. Thank you. Tell me about your Power Commerce. Power Commerce, oke. Power Commerce adalah sebuah mimpi transformasi yang dimana sebelum Power Commerce gua ada di perusahaan sebelumnya, pionir membangun startup, pionir e-commerce enabler. Yeah. So that's back then 6-7 tahun yang lalu, setelah menjalani one of the largest pionirnya e-commerce enabler di Southeast Asia, gua nggak believe sama konsep e-commerce enabler. Gue believe dari 6-7 tahun yang lalu adalah omnichannel. Dari 6-7 tahun yang lalu, lu ada di situ, lu ikut ngebentuk, lu ikut ngebangun the largest Southeast Asia e-commerce enabler. Tapi lu nggak believe sama e-commerce enabler for the next visionary, visionary. Iya, tapi untuk Southeast atau untuk Indonesia? Yang lu nggak believe waktu itu? Untuk global. Untuk global, lu percayanya omnichannel. Omnichannel. Oke. Dari situ. Kenapa? Karena this is the fact. This is the fact. Jadi setelah kemudian gua belajar memfounderi startup dulu, the first e-commerce yang diinvest oleh venture capital global di Indonesia, merevolusi e-commerce industri di Indonesia, Zalora, Lazada dengan roket internet. Yeah. Disitulah gua belajar tentang dunia sales channel distribution and retail bisnis di Indonesia. Ya, so ketika kemudian bicara tentang e-commerce enabler, sebetulnya e-commerce enabler itu adalah basisnya adalah tentang operational. Biasanya perusahaan-perusahaan ini adalah berangkat dari sebuah perusahaan distributor konvensional yang pegang brand, principle, kemudian selain offline dia pegang offline, dia juga pegang online-nya, e-commerce-nya, atau dia sebuah perusahaan operasional dari fulfillment logistik gudang. Yang tadinya dia ngelola gudang third party logistik untuk sebuah prinsipal, yang tadinya cuma mendistribut ke para distributor di offline tadi, jika kemudian dia memfulfill untuk ke online. Gitu. Itu konsep e-commerce enabler. Ya, tapi dulu digunakan bahasa transformasi digital. Ya, bahasanya ngeri-ngeri juga. Betul. Tuh. Nah, problematikanya adalah basisnya tetap operation kan gitu. Yes, ada e-commerce ya. Nah, unfortunately kenapa gue nggak believe? Nggak believe-nya adalah seperti ini. Karena gue lama di dunia FMCG, international company, ya baik lokal maupun multinasional, banyak kan global company lah. Di situ gue belajar. Setelah gue membangun tadi revolusi e-commerce Zalora, Lazada, dan muncullah e-commerce ekosistem sampai muncullah dunia unicorn, dekakon, terjadilah Goto, super ekosistem zaman itu e-commerce di situ. Faktanya sampai hari ini pun ketika ngomong total retail Indonesia value online dan offline, itu online-nya itu setelah 1 dekade e-commerce lebih. Itu baru 20%, bro. Baru 20%. Dari total. Berarti penetrasinya baru 20%. 20% dari total kue retail nasional. Artinya 80% itu masih di offline. So
Ini yang membuat belief gue dari 6-7 tahun yang lalu bahwa kemudian tidak bisa. Indonesia itu 17.000 pulau. Indonesia itu adalah kemudian sudah terbangun dulu network distribusi salesnya itu oleh offline distributor di Indonesia. Nah, ketika e-commerce muncul, maka nggak bisa e-commerce akan menjadi zaman dulu itu ketika online akan di-replace nih, offline akan mati. Gue dari dulu nggak percaya. Gue percaya terintegrasi dan hybrid. Apalagi di Indonesia. Background gue orang supply chain, bro. 25 tahun gue di supply chain. Supply chain ngomonginnya udah logistik is the key. Logistik, operation dan sejenisnya. Nah, sehingga gue bilang nggak mungkin. Ada 2 parameter utama yang tidak mungkin ketika online muncul mematikan offline. Di situ. Pertama adalah aturan. Indonesia itu nggak bisa menghilangkan distributor. Karena regulasinya pabrik nggak boleh ke end user. Pabrik itu cuma boleh jual ke distributor. Betul. Distributor jual ke retail, retail ke end user. Itu aja 4 layer, bro. Iya, betul. Di situ. Lo harus berubah dulu tuh aturan undang-undang. Iya. Undang-undang dagangnya dirubah dulu ya. Di situ. Itu satu. Yang kedua, lo nggak bisa menyatukan jadi mainland Indonesia yang 17.000 pulau itu jadi kayak satu mainland, satu daratan kayak Cina. Nggak bisa. Nggak bisa. Di situ. Maka distributor itu ratusan tahun sudah hadir. Di Indonesia relationship-nya pun juga sudah terbangun. Karena distribusi barangnya aja different layer ya. Ada yang lewat kereta, ada yang lewat flight, multimoda. Multimoda, iya. Di situ. Nah, sehingga dalam konsep supply chain itu kan konsepnya adalah seni memindah-mindahkan informasi, seni memindah-mindahkan barang, seni memindah-mindahkan uang. 3 supply chain. Seni ya. It's an art. It's art. Di situ. Nah, seni memindah-mindahkan information tentang apa? Sales order, order information, delivery note, pengiriman dan sejenisnya. Itu kan information. Di situ. By technology bisa dilakukan. Terintegrasi dari sejak pabrik sampai ke end user, sampai balik lagi kalau barangnya di reject kan gitu loh. By information bisa tuh diintegrasikan. Seni memindahkan produk fisik. Produk fisik nggak bisa, bos. Dia harus fisikal yang dipindah. Tapi bisa nggak produk fisik dipindahin dari pabrik langsung ke end user? Bisa kan? Bisa. Bisa dong. Yang tidak bisa itu seni memindah-mindahkan uang. Karena peraturan yang tadi. Betul. Iya kan? Peraturannya harus PT to PT, PT to PT. Izinnya beda-beda. PPN to PPN, PPN to PPN. Karena bangsa ini adalah bangsa penikmat dari tax income. Kan gitu. Ya kan? Gitu. Kalau nggak pakai PPN dan PPH, itu bangsa ini tuh nggak hidup. Gitu loh. Makanya layernya dibikin tuh PPN to PPN, PPN to PPN. Di situ. Nah, seperti itu. Nah, dalam konteks supply chain ini, maka kemudian Pak, saya berpikir pada saat 6-7 tahun yang lalu, Indonesia itu tidak mungkin e-commerce doang. Tapi Indonesia juga nggak mungkin akan stay menjadi offline distributor doang. Nggak bisa. Kan gitu kan. Sudah revolusinya sudah terjadi. Betul. Di situ. Maka ketemulah sebuah conception yang namanya omnichannel. Di situ. Omnichannel itu adalah mengintegrasikan multi-channel. Multi-channel itu channel yang banyak. Channel jualan yang banyak. Ada besarannya adalah ada online, ada offline. Ceritanya. Online ada marketplace, ada sosial media, ada chat commerce, ada messaging commerce, ada sosial media commerce, ada webcommerce.com direct to consumer kan gitu. Ada live commerce. Ada live commerce sekarang kan, kemudian ada government commerce dengan LKPP-nya, bidding, tender dan macam-macam. Itu kan commerce di online. Offline macam-macam networknya. Lewat distributor ke grosir kemudian ke retail baru ke end user. Itu yang kemudian general trade. Ada yang modern trade. Modern trade itu adalah yang kemudian masuk ke dalam dari pabrik kemudian distributor ke kemudian modern trade hypermarket, supermarket, minimarket, convenience store. Itu kan offline semua tuh. Betul. Modern trade. Sampai ke modern trade independen. Ada yang institution. Institution itu koperasi dan sejenisnya. Itu offline semua tuh, bro. Di luar yang corporate dealnya, B2B corporate dan government dan sejenisnya. Loh, channel ini kan banyak, bro. Iya kan? Nah, bayangkan sebuah konsep bisnis namanya brand owner atau principal itu kan pengennya kalau mau melakukan penetrasi market, itu kan konsep rumus penetration itu kan availability and visibility dimanapun. Betul. Betul kan? Di situ. Jadi
filosofi seorang brand owner itu kalau bisa available dimanapun dan visible dimanapun, di dekat si shoppernya atau konsumernya. Betul. Kan gitu ceritanya. Kalau bisa online semua channel yang gue sebutin tadi, marketplace ada, live streaming ada, social commerce ada, web commerce ada dan sejenisnya, harusnya ada semua dong. Harusnya. Di offline harusnya ada semua dong. Harusnya. Itu yang menciptakan one of the largest brand in Indonesia local, Paragon Wardah Group, becoming the largest karena dia menguasai online dan offline. Dan dia nguasain semua channel. Dan semua channel. Yes. Ya kan? Di situ. So becoming berapa belas triliun setahun. Iya. Ya kan? Di situ. Lu kalau mau nguasain Indonesia, lu harus masuk ke semua channel. Ke semua channel. Nah, permasalahannya kan jadi gini. Multi channel tadi, bayangkan kalau lu sebagai brand owner, lu pengen semua available dan visible di semua channel. Butuh berapa aplikasi? Wah. Banyak banget. That's a big thing. Iya. Ya kan? Iya. Sehingga akhirnya apa? Silo semua. Yeah. Timnya silo, big datanya silo, dokumen administrasinya silo, termasuk trading term, commercial termnya juga silo. Iya, karena termnya beda-beda. Beda. Iya. Kalau B2B ada kontrak, ada TOP, ada diskon layer distributor, layer grosir dan sejenisnya. Betul. B2C ada kemudian direct to consumer langsung, ya kan? Di situ. Bayarnya cash, ada juga COD, ada juga pay letter dan sejenisnya. Masing-masing kan beda. Iya. Kebayang. Iya. Sehingga itu seni mindahin duitnya ya. Exactly, ya kan? Mindahin duitnya. Nah, sehingga kemudian gua dalam pikiran 6-7 tahun lalu itu adalah multi channel itu bagaimana caranya harus diintegrasikan. At least ada 2 hal yang diintegrasikan tentang informasi. Tadi berarti teknologinya nih diinformasiin. Yang kedua adalah tentang pemindahan mengintegrasikan big data. Karena informasi itu kan akhirnya jadi big data. Betul. Nah, inilah yang disebut tentang seamless integration within multi channels we have. Itulah yang disebut omnichannel. Oke. Di situ. Oke. Objektifnya adalah apa? Goal dari omnichannel itu adalah seamless integration, itu menciptakan customer experience yang sama dimanapun, kapanpun, di channel apapun, dengan trading apapun, sama experience-nya. Di situ. Mau di Papua dia belinya, mau di Jakarta, mau di Makassar dia betul. harus sama. Experience-nya sama. Harus sama. Iya. Di situ. Nah, itulah omnichannel. Di situ. Nah, sehingga dalam kapasitas itu maka kemudian konsepnya menjadi berbeda. Kalau e-commerce enabler itu kan basisnya operation, bro. Iya. Omnichannel itu DNA-nya itu harus technology company. Oke, nggak bisa main di operation doang. Iya, karena udah beda-beda adalah teknologinya, benar. Si informationnya. Iya, karena beda-beda animal ya. Exactly. Yang mengkonsolidasi big datanya adalah si teknologinya. Di situ. Jadi kalau teknologinya nggak punya, nggak ada, ya lu forget it. Lu nggak akan pernah menjadi omnichannel, lu akan tetap menjadi multi channel. Oke. Jadi aplikasinya banyak. Jadi kalau gua ini sambil gua cut sedikit, gua nanya, berarti intinya kalau dulu zamannya Lazada, Zalora, kalau dibikin contoh, mereka adalah supermarket yang versi e-commerce. Betul? Betul. Terus kalau Tokopedia, Shopee itu adalah Tanah Abangnya versi online. Bener nggak? Betul. Iya, jadi itu marketplace kan, orang bisa datang Bukalapak and everything, ITC-nya lah ibaratnya lah, iya nggak? Betul. Nah, terus beda lagi kalau lu ngomongin Minimart dan Indomart dan sebagainya, Alfamart dan sebagainya, itu beda lagi nih. Beda lagi. Dan itu beda lagi channelnya, bisa jadi itu masih tetap hitungannya toko kelontong lah ibaratnya. Online yang jual beberapa kategori. Betul. Iya kan? Betul. Kalau lu punya web sendiri, berarti lu punya showroom lu sendiri, brand store sendiri. Exactly, flagship store. Iya. Jadinya, flagship store di situ. Atau lu punya yang khusus spesifik vertikal kategori. Apotek kan jualan obat. Di e-commerce ada Halodoc, ada Good Doctor, yang vertikal. Iya. Yang jualan perishable produk. Kalau di offline kan ada kemudian yang produk-produk fresh market apa dan sejenisnya. Di online banyak tuh yang fresh market dan sejenisnya. Jadi berkembangnya kan luar biasa. Iya. Artinya apa? Channel ini kan mengerikan banyaknya bertumbuhnya kan. Iya. Belum gara-gara innovation teknologi tadi muncullah TikTok commerce. Iya. Itu shocking ya. Ya kan, yang tadinya jadi live, jadi joget-joget menjadi shopping e-commerce. Ya. Nah, sekarang di drive menjadi live streamingnya menjadi salah satu
pengambil funnel untuk mengumpulkan traffic. Iya, benar. Di situ. Habis itu muncul short video, habis itu macam-macam kan. Bayangkan channel itu kan jadi banyak banget. Can you imagine, balik lagi kepada pertanyaan nanti, as a brand owner, sebagai owner, lu kan pengennya visible dan available di mana-mana. Betul. Kalau lu pengen visible dan available di mana-mana, lu nggak punya integrated sistem omnichannel ini, apa yang terjadi? Ya lu bakal pegang sendiri sih, karena lu harus taruh satu orang untuk satu aplikasi, satu aplikasi, satu stok inventory. Ya, inventory banyak banget. Betul. Dan rumusnya supply chain profitability excellent itu segitiga service level, cash and cost. Iya. Ya, baru ngomong supply chain profitability performance. Iya. Nah, segitiga itu akan berbicara tentang apa? Cash. Kalau inventory lu naikin, cash lu kebuang banyak kan, ketahanan. Betul. Cost lu tinggi kan? Tinggi. Tapi service level lu aman dong. Aman. Iya kan? Aman. Inventory lu turunin, cash lu nambah, banyak liquid, oke? Cost lu kecil, tapi service level berantakan. Bahaya. Can you imagine dalam konsep supply chain profitability itu lu punya multi channel. Iya. Yang banyak itu banget. Baru dipikirin segitiga untuk satu channel. Nah, lu apply ini ke semua channel, and you have to keep it balance. Exactly. And check. Exactly. Jadi bukan cuma tentang mengurusi tentang bagaimana integrasi ordernya saja, tapi termasuk bagaimana mengintegrasikan stok inventory lu. Bayangkan lu punya 100 channel, lu punya 100 stok produk A, jumlahnya 100, misalnya kayak gitu. Berarti masa satu-satu. Iya, benar. Udah ke order satu, yang ini habis dong. Masa channel yang harus dipindahin? Gitu loh. Nah, dalam konteks omnichannel itu kita integrasikan big data inventory-nya, integrasi order dan inventory itu nyambung ke masing-masing channel. Jadi yang 100 tadi, misalnya dialokasikan ke Shopee misalnya 10%, dialokasikan ke ini berapa persen, di ini berapa persen, atau dilepas nih 100 ini. Jadi siapa yang duluan, dia available aja semuanya. Gak yang dialokasiin satu-satu tadi 100 channel. Iya, kalau dilepas gitu aja service level ambruk. Exactly. Nah itu yang dibicarakan tentang konsep omnichannel. Nah, fakta kemudian disupport tadi dengan kekuatan yang tadi 10 tahun lebih e-commerce terjadi, retail faktanya value-nya baru 10%, 20%, 80% tetap di offline. Artinya apa? As a business owner, lo nggak bisa tinggalin offline. Iya. Di situ, ya kan? Sehingga apa? Tapi kalau offline dipisah punya distributor manajemen sistem sendiri, logistik sistem manajemen sendiri, warehouse manajemen sistem sendiri, distribution manajemen sistem sendiri, online-nya punya aplikasi sendiri dan sejenisnya. Can you imagine berapa berantakannya? Pasti. Banyak banget ya. Di situ. Nah, itu udah mess sih. Exactly. Nah, itulah kenapa dari sejak zaman baheula sampai sekarang yang tidak pernah punya omnichannel konsep supply chain strategik dalam sebuah perusahaannya adalah biasanya orang sales, orang marketing, orang factory, orang logistik operation, sama orang finance, setiap manajemen meeting bulanan itu selalu punya number yang berbeda dan selalu bertengkar nyalahin satu dengan yang lain. Karena tidak terintegrasi. Tidak satu big data. Bisa jadi sumber warehouse datanya sama, tapi si marketing ngambilnya waktunya beda. Logistik waktunya beda, cara ngambilnya berbeda, cara nganalisanya otomatis slide yang tersaji akan terjadi perbedaan sesuai dengan kebutuhan agendanya. Nah, dalam konteks omnichannel ini kita membuat Power Commerce itu membuat sebuah dashboard BI. Jadi ketika manajemen meeting itu nggak usah pakai slide, bro. Berarti udah ada business intelligence ya? Business intelligence. Dashboard nyalain, lah tinggal tanyain tuh satu-satu punya masalah. Dan itu real time. Karena berarti kunci omnichannel tuh real time-nya. Berarti waktu lo bangun teknologinya, lo juga bekerja sama semua channel dengan API dan integrasi. Correct. Karena kalau tidak integrated, berarti jadi multi channel lagi karena ada orang yang upload manual. Pantasan waktu itu 1,5 tahun gue ketemu lo pas lagi baru-baru bangun tuh muka lo kusut banget. Iya, itu baru jadi 2 tahun bro. Iya betul. Itu hampir 2 tahun. Baru jadi. Nah makanya dalam konteks itu maka kemudian 6 tahun balik lagi ke tadi 6 tahun Power Commerce itu dibangun as a DNA-nya adalah sebagai perusahaan omni-channel technology and solution services company. DNA-nya adalah sebagai technology company di situ yang membangun omni-channel ERP yang mengkoneksikan sales channel,
operation channel, kemudian warehouse management system, transport management system, inventory management system, product catalog management system, dan financial system. Kemudian dari itu satu big data warehouse, muncullah kemudian CRM dan kemudian BI dashboard untuk analitik dalam satu aplikasi, bro. Dan lu sebagai brand owner kalau kliennya Power Commerce, lu cukup bawa satu handphone. Lu bisa real time dashboard, lu bisa lihat di mana produk apa yang nggak laku, campaign apa yang nggak bekerja, di kota mana campaign yang nggak work, dan sejenisnya. Everything real time. Dan yang membedakan aplikasi lo dan aplikasi yang sejenis adalah lo omnichannel. Yes. Lo udah mengintegrasikan online and offline. Semuanya. Jadi kita punya distributor management system, application untuk para offline. Kita punya yang marketplace e-commerce enabler dan sejenisnya. Nah kita combine. Di situ. Tapi nyambung semua ke supply chain-nya, ke gudangnya, ke transportnya, ke delivery-nya. Jadi ngomongnya semua satu bahasa lah ibaratnya. Satu bahasa. Karena terintegrasi. Di situ. Nah, dalam konteks teknologi itu, maka kemudian pada akhirnya gua tidak believe. Jadi konsep Power Commerce itu beda dengan startup pada umumnya yang bermain valuation game, Bo. Nanti kita bahas itu. Di situ. Itu seru itu. Ya kan? Nah, kita ini akhirnya mengambil kombinasi teknologi company startup tapi yang punya services. Di situ. Nah, kita punya gudang di 7 kota, bro. Di Jakarta hampir 10.000 square meter, hampir 1 hektar gudang kita. Di situ. Kita ada di kota besar, 7 kota besar, ada di Bandung, Jogja, Surabaya, Medan, Bali, Makassar. Kita akan buka di Balikpapan, Palembang nextnya untuk mengcover tadi. Nah, kenapa kita butuh infrastruktur di daerah? Karena konsep multi fulfillment tadi, experience and cost. Exactly, experience. Time and cost. Jadi coba bayangkan gini. Dulu ketika belum ada multi gudang konsep ini, maka orang belanja di Shopee, di Tokopedia dan di marketplace itu dia akan dikirim dari satu gudang, betul. Sehingga orang di Papua, orang di Makassar itu ongkirnya lebih mahal daripada orang di Jakarta. Pasti. Lead time-nya lebih lama. Kemudian mereka tidak punya pilihan service level yang berbeda. Contoh, orang Jakarta bisa pakai instan kurir Gojek 2 jam. Di Makassar kalau gudangnya semua di Jakarta, mana bisa dia pakai Gojek 2 jam. Betul. Sehingga produk-produk untuk kemudian yang dibutuhkan instan kayak makanan fresh, kemudian obat-obatan, medical device yang ditunggu oleh orang yang sakit 2 jam nggak bisa. Makanya data 10 tahun sebelumnya itu adalah e-commerce itu pasarnya itu 70% itu di Jabotabek. Karena gudangnya cuma 1. Nah, kita adalah pionirnya multi fulfillment, bro. Yang connect sehingga kemudian apa? Dengan marketplace tadi ketika ada shopper belanja di Makassar, itu algoritmanya langsung mencari stock point di Makassar. Yang terdekat. Yang terdekat, termurah, dan kebutuhan servisnya seperti apa. Mau instan, mau same day, mau apa, dia bisa. Sehingga orang Makassar, orang Bali, orang Medan, itu experience-nya sama kayak orang Jakarta. Bisa 2 jaman, bisa, ngerti nggak? That's the beauty-nya of omnichannel. Di situ. Nah, yang paling keren sebetulnya konsep omnichannel yang online to offline, offline to online. Nah, kita ada satu klien. Di fulfill-nya itu bukan dari gudang, bro. Di fulfill-nya adalah dari toko offline. Karena teknologi omnichannel itu bisa integrate to POS mesin kasir di toko offline. Betul. Karena di POS mesin kasir itu kan ada inventory. Ya kan? Betul. Nah, salah satu kliennya stoknya kita, dari toko lah. Stoknya dari toko. Di situ. Nah, salah satu kliennya kita itu adalah makanan yang itu expiry-nya cuma 3 hari, bro. Lu bayangkan kalau dijual di online dari gudang pindah gudang itu udah lewat. Udah lewat. 3-4 hari ya. Apa yang kita lakukan? Jadi kita integrasikan fulfillment-nya di toko offline-nya mereka. Sehingga ini yang menarik di omnichannel konsep itu. Ketika lu misalnya toko offline-nya traffic pengunjungnya jam 2, jam 3 siang kok masih dikit, nggak ada pengunjung. Maka gue jam 2, jam 3 gue bikin campaign. Di Shopee, di web dan sejenisnya. Campaignnya apa? Gue kasih voucher 10-20% tambahan kalau lu mau pick up di toko. Jadi itu mempermudah juga. Di situ. Akhirnya ketika dia mau ngambil, dia dapat tambahan. Traffic datang. Dan belinya bukan itu doang. Jadi beli yang lain juga. Begitupun sebaliknya. Ketika jam 9 malam stok yang di toko offline masih terlalu banyak. Di situ. Padahal ini mau expire nih nantinya kan. Maka gue jam 9 ke atas, jam 10 malam gue bikin flash sales di online.
Karena online 24 jam bro. Iya betul. Disitulah gue campaign sehingga produk lu yang dalam 2 jam aja lu langsung ya, habis. Besok udah fresh produk lagi. Iya betul. Yang ngisi di situ. Begitupun sama ketika kemudian di offline toko yang orang pendatang datang ke offline datang, barang lu nggak ada di offline, kita tinggal sodorin di online ada kok, diantar ke rumah. So that's the beauty-nya teknologi omnichannel itu, seamless itu. Nah makanya ketika gue menyampaikan pandangan di company gue yang lama, karena gue kan co-founder juga di sana, gue ada share juga, gue bilang, I don't believe what e-commerce enabler. The future Indonesia and the world adalah omnichannel. Gue ngomong itu 7-8 tahun yang lalu bro. Lu bisa dicek di media-media gue ngomong itu. Gue diketawain, gue dimusuhin bro sama founder yang lain bro. Akhirnya gue minta izin exit. Gue bilang gue mau bikin karena I want to do what I believe. Exactly. I want to do what I believe. Nah, perbedaannya ada di mana? DNA-nya tadi teknologi. Gua itu sekarang punya tim teknologi. Karena perusahaan teknologi. Betul. Dan di backup sama lo punya professional experience di FMCG and supply chain. Betul. Nah, orang e-commerce enabler biasanya para enabler itu pakai teknologi application e-commerce enablernya itu pakai punya pihak ketiga. Nah, kita in-house semua. Nah itu yang bikin tenang. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung 24 jam hands on sejenisnya ke teknologinya. Exactly, dalam konteks teknologi. Yang kedua adalah bukan cuma itu. 2 tahun lalu ketika TikTok Shop datang ke Indonesia, kita adalah partner pertama yang API. Karena kita perusahaan teknologi. Jadi any kind new innovation yang butuh integration, butuh enhancement atas sebuah new model bisnis, kan gitu. Nah kita adalah perusahaan teknologi yang bisa mengenhance teknologinya kita dengan cepat. Karena kita perusahaan teknologi dan in-house. Makanya komitmen gue adalah ke klien-klien kita, don't be worried 3-5 tahun datang, ketika ada inovasi baru pun kita adalah technology company. Karena kita terus keep it up. Kita akan terus berinovasi as a technology company. Dan adaptasi. Exactly. Nah, along the way, kemudian akhir terbangunlah Power Commerce, tapi in the real business, kan duitnya datangnya di service bro. Gudang, delivery, digital marketing, kan gitu. Ya kan? Nah, e-commerce operation yang ngelola tokonya, distribution untuk offline, saya kayak distributor lah. Lah di situlah duit kita. Balancing antara teknologi and startup and the services conventional business company. Bro, kita kembali ke masa-masa kita berkenalan dan kita memulai pertemanan kita dulu bro. Di era-era startup. Wow. Gua pengen bertanya dengan pengalaman lu, kan kita berdua punya journey-nya masing-masing. Gue yakin banyak orang sampai hari ini itu punya spirit untuk membangun, merealisasikan ide mereka. Seperti yang lo lakukan. Waktu lo punya belief that omnichannel is the right thing. Lo gak peduli siapa ngomong apa udah you did it. Worst case scenario, kalau it didn't work, you learn something. That's it. Tapi dengan begitu banyak negative news of fraudulent in the unicorn startups, bla 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 happening, trust di Indonesia itu, trust ke Indonesianya itu makin hari makin kacau. Ini gue belum ngomongin government, gue belum ngomongin politik, gue belum ngomongin makroekonomi, tapi gue lagi ngomongin dari sisi teknologi dulu deh, startup gitu ya. Nah, dari pandangan lu, kalau orang mau bangun startup, what are the key factors? Kunci-kunci, faktor-faktor kunci yang perlu dimiliki itu apa? Pertama adalah ketika kita membangun sebuah startup, bahkan ada cerita tentang anti startup gara-gara yang lu tadi bilang terjadi kemudian keraguan atau bahkan menjadi anti terhadap startup gagal gara-gara kemarin kasus-kasus fraud dan sejenisnya ya di situ. Looks, this is the reality yang tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Startup itu sampai dunia kiamat itu akan tetap ada. Karena startup itu diciptakan untuk meresolusi problem. Jadi apapun problem yang terjadi sampai dunia kiamat, ada orang founders, entrepreneurs yang melihat itu problem menjadi sebuah peluang
yang meresolusi dan akan menciptakan sebuah nilai tambah atau value, meng-create value untuk resolusi problem tadi, itulah startup. Dari situ. Bahwa yang harus gue jelaskan dulu nih, fraud tentang market, keraguan market dan sejenisnya. Yang menjadi tidak cocok lagi sekarang dan ke depan dengan situasi makro global, Indonesian economic situation dan sejenisnya adalah konsep startup yang berbasis valuation game itu yang sudah tidak cocok lagi sekarang. Jadi jangan disalahkan tentang konsep startupnya. Itu hanya tentang fundraising, tentang mencari uangnya, investasinya. Investasi itu bisa macam-macam caranya. Nggak hanya tentang valuation game. Di situ. Nah, sehingga balik kepada pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan apa sih faktor yang harus menjadi kemudian hal utama untuk seorang founder menciptakan sebuah startup, kan gitu. Pertama adalah fokus pada resolusi dari problem yang lu identify. Semakin problemnya masif, artinya ukuran dekakon, unicorn dan dekakonnya itu akan mungkin terjadi. Di situ. Lah kalau lu problemnya cuma satu RT doang dan itu RT spesifik, tidak RT-RT yang lain seluruh Indonesia, ya lu nggak akan jadi unicorn, gitu loh. Lu tetap startup, tapi di RT lu, gitu loh. Kau ya nggak lo? Jadi have to find out seorang founder yang baik itu adalah seorang problem finder. Di situ. Jadi harus tahu itu dulu, makanya konsep metodenya dipakai para founder itu untuk mencari problem finder itu adalah design thinking. Alatnya. Toolsnya itu. Di situ. Jadi itu pahami problemnya dan kemudian resolutionnya apa. Ini lucu sih, barusan lo ngomong begini gue langsung kepikiran. Kalau dulu kita ngomong asah problem solving skill lo. Sekarang dari cerita lo mungkin pesan gue adalah asah problem filtering skill lo dulu. Sebelum lo solve. Jangan setelah problem datang lo solve. Filter dulu. Makanya di dalam konteks step design thinking, ketika lo menemukan problematik, maka di situ ada empathize. Salah satu memfilternya mengempathize. Jadi lo datang ke lokasi, siapa yang terlibat stakeholdernya dalam problem itu, lo wawancara, lo berempati nih. Nah, ketika empatinya, wawancara dan sejenisnya itu kok banyak ya. Gak cuma di RT ini, kayaknya di RT seluruh Indonesia, bahkan di RT di Thailand, di Malaysia juga sama problemnya. Nah, makanya lu punya filtering, kemudian beliefnya adalah this is a problem massively terjadi bukan cuma di Indonesia. Maka potensi scalability-nya pasti akan gede opportunity-nya. Betul. Di situ. Nah, kalau seandainya itu udah terbentuk dari problematika tadi, maka empathize-nya muncul, maka kemudian muncullah ide-ide prototype kan, apa yang mau diresolusi fokusnya. Betul. Di situ. Nah, dalam konteksitas itu yang kedua, yang harus faktor yang kedua ini yang paling utama nih. Sebetulnya selain problem resolusi kan idenya nih. Ini yang paling utama, Pak. Orang itu melihat foundernya. Founder itu harus jaga betul dari sejak dia muncul lahir, konsistensi karakternya, mentalitinya, attitude-nya. Muncul lahir di dunia bisnis atau kalau muncul lahir kan dia nggak bisa kontrol ya. Exactly. Makanya kan gini, kalau lu foundernya berangkat kayak gua dari profesional, maka track record di belakang itu akan dilihat. Di situ. Kalau lu murni dari sejak awal membangun itu, dari sejak awal lu amanah nggak? Lu pekerja keras nggak? Lu yang dikit-dikit pamer nggak? Lu yang dikit-dikit baru dapat injeksi angel investor, lu udah beli mobil, ngerti nggak lo? Merubah gaya, merubah hidup, gitu loh. Di situ. Nah, karakter itu. Karakter founder. Makanya yang kedua itu foundership mentality, karakter, mindset, visionary itu yang kedua. Di situ. Sekali lu punya problem di dunia bisnis, entrepreneurship, cacat amanah, cacat segala macam. Investor semua stakeholder tuh ngoceh tuh. Lu nggak akan pernah dapat dan akan susah lah paling tidak. Di situ. Dapatin kepercayaan itu. Karena bukan word of mouth recommendation yang jalan, word of mouth worry yang jalan. Exactly. Di situ. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, baru lu ngomong tentang apa? Framework prototype resolution-nya itu apa? Nah, di dalam framework resolution ini, lu boleh jadi di awal lu fokus kecil. Tapi lu harus udah mulai berpikir. Kalau ini kecil, punya what if skenario,
A/B testing kalau ini nggak bergerak, maka kemudian konsep opsi-opsi pivotal itu harus sudah mulai lu siapkan. Nah, pivotal konsep itu menskenariokan nanti membangun ekosistem besar. Iya. Kalau nggak perlu pivotal yang ini nggak perlu dimatikan, kan kesannya pivotal itu kan yang satu dimatikan nggak berhasil dipindah kan gitu. Iya, betul. Nah, padahal skenario pivotal itu bisa jadi yang ininya berhasil tetap. Konsep opsi pivotal itu adalah menciptakan another value yang masih korelasi dengan ini, sehingga akhirnya terbentuk ekosistem. Atau bisa jadi framework yang pertama dijalanin, tapi market not ready, you pivot dulu ke framework yang go to market yang sekarang ready, tapi yang ini bukan dimatiin. Ini adalah add-on value pada saat market udah masuk. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Nah, gua membuktikan gini, rata-rata dunia startup itu dulu sampai sekarang itu kan mereka biasanya para investor dan para founder itu berpikirnya spesialis, kecil dulu. Kecil dulu, nanti lama-lama gede, namanya ekosistem terbentuk. Iya. Ya di situ. Nah, Power Commerce gue bisa buktikan. Power Commerce dari sejak awal gue membangun ekosistem besar. Dari sejak awal kita punya 4 PT, bro. Jadi punya PT Teknologi, PT Retail, PT Distributor dan Impor, PT Logistik, dan kemudian yang ada 5 PT-nya itu yang operation, satunya adalah yang Digital Marketing Agency. 5 karena di Indonesia sial. Mau bikin ekosistem bisnis itu harus punya izin yang berbeda-beda PT-nya. Indonesia itu nggak bisa satu di situ. Nah, dari awal kita udah punya banyak PT. Kenapa? Dari awal gue udah bilang Power Commerce itu menciptakan ekosistem besar. Jadi menciptakan super app. Dari sejak awal biasanya orang bikin itu kan small app dulu baru jadi super app. Nah, gue dari awal jadi super app, makanya launchingnya lama 2 tahun. Tapi karena lu udah punya pengalamannya. Di situ. Nah, ketika konsep lu tahu ini solusinya, maka kemudian bersamaan dengan itu lu harus tahu lu tuh mau end game-nya apa, bos. Jadi membangun startup itu lu harus bersamaan dengan mulainya dengan membangun end game lu tuh mau apa. Jadi bahasa kasar itu exit plan lu tuh apa dari sejak awal. Lu punya vision harus jelas ya. Contoh bisa gini. Sebelum Power Commerce, di sebelum-sebelumnya startup gua adalah startup valuation game yang exitnya memang gua mau jual. Power Commerce karena gua sebagai founder di usia udah veteran, gua mau exit apaan lagi gitu loh. Mau bikin baru lagi di usia 50, capek gue, maka Power Commerce gue bangun tentang legacy nanti. Lebih ke sustainability. Nantinya sampai ke anak gue apa dan sejenisnya. Gue mungkin akan exit dikit-dikit, tapi nggak akan total nantinya di situ. Nah, exit plan ini harus jelas sehingga lu clear. Ketika lu menciptakan startup, gue cuman mau 3 tahun exit abis itu. Ya udah lu clear. Dan lu nggak usah melankolis baby nursing. Wah, ini company gua yang dilahirin. Nggak bisa. Nggak perlu. Gitu loh. Tapi kalau memang lu exit plan-nya mau membangun sampai anak cucu lu, ketika terjadi, nah lu boleh lah kayak gitu. Nah, itu yang kemudian yang ketiga poin. Yang keempat terakhir itu adalah bagaimana entrepreneur konsep mau startup atau tidak. Bangun jejaring, bro. Network. Trust me, bro. Trust me. Orang dalam tuh penting. What the hell, lu sebagus apa platform startup lu resolusinya, kalau lu nggak ada orang yang merekomendasikan, mereferalkan lu, atau nggak ada orang dalam, emang lu semudah itu bisa dapat 1, 2 juta, 3 juta dolar? Nah, it should be someone memverify kalau lu nggak punya orang dalam. Tapi kalau lu, pengalaman gua 1 dekade lebih mengurusi startup gua, berkenal hampir lebih dari 100 venture capital, PE dan sejenisnya. Bro, banyak yang namanya venture capital, VC itu berinvest kepada shit product karena pertemanan. Betul. Setelah dapat, ini kan gamenya mereka apa? Habis itu rame-rame kita benerin 3 tahun kita make money from their investment. Betul. Do they think kemudian berpikir untuk sustain bisnisnya jalan? Belum tentu. Karena model bisnisnya beda. Belum tentu. Betul. Di situ. Nah, sehingga kalau lu mau menjadi kemudian fokus menjadi foundership startup, maka kemudian lu harus clear di poin yang tadi keempat tadi. Berarti pertama nih, lu kalau mau jadi founder startup, pertama harus pinter milih problem. Yes. Kedua,
cek dulu karakter lu, image lu, market value lu bagus nggak? Kalau udah cacat bahaya nih. Iya kan? Lebih baik yang dimunculkan temen lu. Iya. Lu jangan lu di belakang layar aja. Iya. Gitu. Kalau lu nya ada cacat ya temen lu aja nih munculin. Exactly. Yes. Ketiga adalah dan kemudian yang kedua yang penting adalah Pak, ketika lu dapat ya lu jaga tuh amanah itu. Jangan baru dapat series A baru ini lu udah ganti mobil apa dan sejenisnya. The next investor lu nggak akan mau. Oke, sebelum kita masuk, dilihat tuh. Ya, sebelum kita masuk ke investment factors, kita ngomongin orang nih masih kepalanya masih mikir nih, gue kayaknya mau bangun startup spirit. Berarti ini dulu nih faktornya nih. Ya. Nah yang ketiga itu adalah resolution platform. Resolution frameworknya harus jelas. Ya. Jangan cuman bikin small prototype terus udah nggak ada plan B, plan C-nya. Ya. Jadi udah harus ada big picture-nya dulu. Makanya benchmark itu penting, belajar itu benchmark. Cari di global, cari di Cina. Ada nggak sih yang kita pikirin? Kan kita kadang-kadang silo nih, jadi founder ya gitu. Wih kayaknya ini rocket science nih baru nih, genuine nih ide gua. Padahal di Puerto Rico ada tuh yang kayak gitu. Padahal betul. Jadi bukan you are the only one. Exactly. Kemampuan untuk benchmarking, learning, exploring untuk membenchmark itu adalah penting kunci. Oke. Di situ. Oke. Berarti pertama adalah finding the right problem. 2, check on your characteristic. Ya. 3, build the right framework. Ya. 4, have a good network. Yes. Itu dulu lah. Yes. Itu dulu. 4 itu kunci. Iya. Itu adalah 4 kunci. Ya. Oke. Now, gue mau tanya pertanyaan tentang hiring. Ya. Pertama adalah ide, gue mau bangun startup. Begitu mau bangun startup, habis itu gue harus punya tim dong bro, yang percaya sama ide gue, ya kan? Sebelum bikin tim, lu harus punya partner dulu atau tidak partner dulu. Nah itu nanti lo yang suggest, lo yang kasih tahu gitu. Karena kuncinya biasanya kalau orang Indonesia gue perhatiin dan mungkin same in the global, gue nggak tahu. Itu selalu ada orang yang jago bisnisnya sama orang yang jago teknologinya. Yes. Ya kan, ini berdua bertemu nih. Kalau di dunia startup, bener kan? Betul. Ibaratnya kalau gue ngomong introvert ketemu ekstrovert lah, gitu. Tapi mereka juga sekarang di Indonesia itu kan ada ambigu, isunya ambigu nih. Banyak sekali digaungkan masalah terbesar di Indonesia adalah SDM. Ya. Tapi at the same time ada banyak sekali institusi yang mengklaim adalah tempat membuild a good SDM. Ya. Betul? Ada juga kan? Ada. Ya. Pertanyaannya adalah how to find SDM yang tepat. Oke. Untuk startup dulu deh, jangan ngomong corporate. Gue ngomong startup dulu. Tadi balik lagi ke 4 parameter. Terutama di bagian exit plan. Oke. Dari sejak awal filosofi gue adalah gini. Mau itu startup dengan exit plan yang scale up, atau memang lu perusahaan yang sudah mau men-scale up. Itu sama-sama judulnya mau scale. Mimpinya. Kan gitu. Rumus gue cuma satu bro. Ketika lu mau scale up, maka rumus pertama yang harus lo lakukan adalah cari teman. Karena lu bukan Superman. Kebayang? Kebayang. Jadi ketika lu bikin startup memulai problemnya, resolusinya udah ketemu nih, gede nih, masih bukan cuma Indonesia nih, misal, atau Indonesia deh, seluruh Indonesia misalnya kayak gitu kan, gede nih Indonesianya di situ. Maka kemudian gila, untuk nanganin Indonesia ini, gak mungkin gue sendirian. Mimpi gue nih, maka keahlian gue cuman marketing misalnya. Gue gak ngerti finance. Gue gak ngerti operation. Maka lu jangan arogan. Then you have to start things, the first thing firstnya adalah cari teman. Disitulah power of networking penting. Exactly. Di situ. Nah pertanyaan berikutnya adalah nyari temennya siapa? Kan gitu, ini SDM kan? Iya, SDM. Siapa dia? Maka gue selalu bilang, untuk mencari teman, maka lu harus kenal dulu diri lu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah cari teman yang bisa mengisi kekosongan lu yang tadi lu bilang. Sedangkan orang sekarang mau nyari temennya yang mirip-mirip kayak gue. Ya kan berarti kalau lu kuatnya marketing, lu jangan nyari yang kemudian, Neil, lu kan lagi nganggur.
Lu kan sahabat gue dari kecil. Padahal lu sama gue sama-sama lulusan marketing kan gitu. Iya. Itu nambahin beban. Iya, betul. Karena lu cari orang yang punya problem yang sama kayak lu. Bukan yang mengisi kekurangan lu atau kelemahan lu. Betul. Maka cara mencarinya siapa itu adalah dengan cara apa? Lu tahu dulu objektif lu apa. Lu assess diri lu. Makanya di dalam kalau di sekolah COO nih, kelas gua biasanya gue punya 4 layer matrik. Amatir, profesional, expert mastery, dan wisdom. Lu profiling to assess diri lu 4 itu. Contoh misalnya gini, gua ketika ngomongin supply chain dan e-commerce, gua udah wisdom level gua. Nama reputasi gua, duitnya udah datang sendiri. Tapi ketika gua ngomongin bikin joget TikTok content creator, amatir gua. Amatir, gua harus belajar sama anak gua. Iya. Di situ. Nah, disitulah pertama lo harus assess diri untuk siapa teman yang mau lu cari. Iya, temen lu levelnya apa gitu ya. Skillnya apa, levelnya apa. Di situ. Itu. Nah, kalau udah terjawab siapa temennya, gimana? Di mana nyari temennya kan gitu. Iya. Nah, itu kan another game lagi kan. Another game. Tongkrongannya di mana nih? Karena circle-nya dia mempengaruhinya nih. Dan sejenisnya. Makanya penting tadi network. Iya. Di situ. Nah, kalau itu partner, maka kemudian berikutnya adalah setelah ketemu nih temennya, di mana ketemunya. Nah sekarang lu mau temenannya diikatnya kayak apa? Apakah jadi partner yang dikasih saham sebagai co-founder, gratis, atau menjadi partner sebagai kemudian karyawan, lu dulu, misalnya kayak gitu, nanti dapat ESOP lah, apalah dan sejenisnya, atau lu datang jadi partner sebagai consultant, advisor, technical advisor, apapun. Nah, lu sepakati. Iya, kesepakatan itu perlu dengan di depan. scope yang bisa mengisi kekosongan lu, dan kemudian dengan KPI yang jelas. Iya. Di situ. Iya. Nah, baru ketemu nanti. Nah, berapa persen menurut lu di Indonesia orang kalau dikonsepin dalam partnership seperti itu pakai KPI yang jelas, works? Jujur aja dari pengalaman lu. Gua sampai Power Commerce aja ada gagalnya, bro. Nah. Gue pengalaman 25 tahun aja gua ada gagalnya. Yes. Karena gini filosofinya. Satu, orang kita ngomong partner dulu ya. Itu partner itu bisa konsultan, bisa partner bisnis, investor, bisa macam-macam lah ya di situ. Orang ketika dalam berpartnership bisnis itu bunuh-bunuhan itu bukan ketika lagi nggak ada duit, bro. Kalau lagi nggak ada duit itu mereka tuh ngilang hatu-hatu pelan diem-diem. Tapi mereka akan bisa bunuh-bunuhan kalau lagi duitnya banyak, bro. Betul. Di situ. Nah, karena ego plays the game. Exactly. Maka rumusnya adalah begini, bro. Semakin dekat tali persaudaraan darah lu, maka agreement lu semakin detail dan tebal. Oke. Itu ya? Apakah menjamin? Enggak. Belum tentu. Tapi itu meminimalisasi. At least perkara hukumnya bisa diperkarakan. Sehingga sakit hati lu nggak dongkol sampai ke bawah mati. Karena bisa diperkarakan. Ada materialnya di situ. Tapi apakah itu jaminan berhasil? Enggak. Belum tentu. Jadi kalau ditanya balik pertanyaan, berapa persen yang gagal? Nih sekolah CEO, nggak bisa scale up. Hampir lebih dari 60% isunya itu di partnership, di business people. Partner, tim, dan sejenisnya. People is the key before the process comes. Exactly. Ya. Di situ. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, kedua adalah faktanya. Kalau gue selalu bilang, business is about people. Bos lu ya people, anak buah lu ya people, investor lu ya people, klien lu ya people, vendor lu ya people, kan people. Iya. Semua. Iya. Kalau lu udah khatam tentang people, sebetulnya proses apa di sini udah lebih mudah. People-nya dulu. Iya. Di situ. Sehebat apapun toolsnya, kalau people-nya nggak mau tapi nggak mampu, mampu tapi kemudian tidak punya komitmen, crime spirit, emang bisa jalan? Nggak jalan. Mau, oke. Mampu, oke. Tapi nggak punya komitmen, bubar. Di situ. Nah itu yang makanya kemudian kalau gue belajar nih ya, gue belajar dari beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sustain di situ.
level kalau udah gede banget ya skalanya. Gue sampai sekarang manajer level gue masih interview bro. Dan gue interview itu adalah bukan technical skill. Soft skillnya. Soft skill dan pribadi. Iya, karakternya. Di situ. Kenapa? Karena apa? Lu pinter, tapi karakter lu nggak bisa menjadi teamwork. Kecuali memang dia punya keahlian spesialis. Di situ. Yeah. Selama gua membangun perusahaan itu adalah dalam bentuk organisasi yang nanti membesar, maka teamwork itu penting. Di situ. Nah, itu ujiannya banyak. Cara ngetesnya, cara memvalidasinya lah, bukan ngetesnya, memvalidasinya banyak banget. Di situ. Satu, gue tuh masih ngecek ini bro. Ketika contoh misalnya kayak gini, gue mengambil lagi rekrutmen manajer ke atas tentang kreatif, tim kreatif. Ini tes untuk teamwork? Untuk nyari karyawan. Hiring. Ya. Itu kan ada level-level yang bisa dites. Apa aja tingkatannya? Ya kalau udah semakin tinggi, yang harus diuji itu adalah sebetulnya tentang integrity sama chemistry. Semakin tinggi posisi ya. Karena kita bicara menjadi partner. Jadi chemistry itu jauh lebih penting daripada technical. Di situ. Dan chemistry itu artinya gini loh. Sampai pada tingkatan ada manusia-manusia yang di dalam berpartner itu ada yang diciptakan untuk menjadi ideation visionary, yang creation visionary, ada yang doer yang mengeksekusi, ada. Nah, chemistry itu harus betul-betul teruji. Karena kalau bisa dua sama-sama visionary, think tanker, tapi nggak ada eksekutor, itu cilaka. Di situ. Jadi chemistry itu sampai mendefine itu. Semakin ke bawah tentu semakin tesnya adalah tes yang lebih kepada technical skill. Di situ. Nah di tengah itu kombinasi lah soft skill. Nah tapi buat gue gini, gue akan juga punya tambahan testing bro di era konten ini. Jadi kalau lu ngomong tentang lagi ngerekrut tentang e-commerce, manajer ke atas, atau kemudian orang digital marketing atau kreatif tim manajer ke atas misalnya kayak gitu. Itu setelah three short listed dari HR di seleksi itu, indikator gue tuh cuma simple bro. Kalau lu dalam 5 menit gue suruh keluar, itu emang gak proven. Sehebat apapun kata HR, pengalaman lu hebat. Kenapa? Karena biasa gue tes pertama 5. Kalau itu di konten misalnya kayak gitu, gue akan tanya, portfolio lu mana IG lu, mana sosial media lu, lu udah nulis mana portfolio lu, di situ. Nah, kalau di dunia operation, e-commerce misalnya kayak gitu, ya untuk e-commerce manager atau apa ke atas misalnya kayak gitu, gue akan tanya, buka handphonenya. Ada aplikasi apa e-commerce yang ada lu di situ. Kalau lu kemudian di technical aspek, gue minta portfolio atau aplikasi di handphone dan sejenisnya. Itu 5 menit pertama gue. Karena can you imagine like this? Semakin lu semakin senior, dia akan bilang, secara kalau lagi interview kan, ya Pak, saya believe dengan visi perusahaan Bapak, future digital apa dan sejenisnya ini. Saya believe terhadap e-commerce dan cara ngetes gue cuma simple. Buka handphone lo, ada berapa aplikasi e-commerce di Indonesia dan di dunia yang lo pakai. Kalau dia nggak bisa nunjukin, bye-bye. Nggak nyampe 5 menit gua. Yeah. Kenapa? Kalau lo mau jadi pemimpin, how you can feel what happened in the field, within your team, within your partner, vendor, semua gitu loh. Lo aja nggak pernah pakai. Lu cuma tahu teorinya doang. Apalagi dia bilang ya saya sangat menguasai tapi saya memang bukan pemakai. Nah itu sama aja nggak nyambung ya. Bullshit buat gue. Iya. Saya bisa jadi digital marketing tapi saya memang bukan orang yang punya IG dan punya social media. Bullshit buat gue. Bullshit buat gue. Sampai termasuk misalnya kalau di digital marketing tim misalnya gitu. Lu adalah tim copywriting. Gue kan minta mana artikel lu, blogs lu ya. Gitu. Karena itu kunci buat gue. Gitu. Lu bullshit apa enggak? Do you do what you say? Exactly. Yeah, do you do what you say? Exactly. Kenapa? Karena buat gue saat ini adalah gini, ini yang menjadi penting ya. Banyak orang menstigmakan Gen Z, milenial Gen Z ya, adalah generasi cengeng apa dan sejenisnya. Kita masuk milenial apa Gen Z atau Gen Y atau apa sih? Kita Gen Z di tahun 90. Kita Gen Z-nya tuh waktu itu. Disebelin kita juga sama generasi tua itu gitu loh. Nah,
Gua sedikit nanti kayak saya balik lagi. Gua Power Commerce itu 80% itu Gen Z, bro. Iya. Di situ. Sialnya company kita logistik apa itu konvensional. Iya. Jadi gua harus hybrid antara corporate dan startup modeling bisnis. Yes. Di situ. Nah, oke, balik lagi ke Gen Z-nya. Gue pernah suatu saat di satu podcast ditanya penutupnya, Pak Hadi, ada pesan untuk generasi muda Gen Z ini yang kayak gini. Gue jawabnya apa? Nah, mereka itu tidak perlu pesan, tidak perlu dinasehati lagi. Udah terlalu muak Gen Z itu dinasehati. Yang mereka butuhkan itu adalah teladan. Adalah dari kita. Gen Z di atasnya. Kenapa? Karena generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha itu adalah produksi Gen X dan Gen Baby Boomer. Harusnya kita yang nyontohin, gak usah kemudian didakwahin lagi mereka. Iya. Just showing. Iya. Apa? Less talking, more doing. Exactly. Iya. Role model buat mereka. Iya. Mereka muak kok. Distigmakan sebagai dicap sebagai apa strawberry generation yang lemah, yang healing ini dan sejenisnya. Faktanya di tempat gue 80%, bros. Tahun lalu di Power Commerce, turnover Power Commerce employee itu cuma 1,4%. Wow. Ya tapi kan lo HR-nya udah lo levelnya sampai 3-4 layer gimana? Ya. Itu kan bagian. Tapi kan terbangun. Iya. Karena gue membangun itu dengan kepentingan. Tapi kalau mau ditanya, can you imagine di Power Commerce itu ada 4 culture yang berbeda. HR ini pusing, bro. Tim tech dari sejak awal Power Commerce berdiri itu work from anywhere. Mereka nggak datang ke kantor, bro. Iya, itu yang bagian teknologi. Teknologi. Iya. Mereka hanya boleh mungkin sebulan sekali aja ke kantor. Iya. Can you imagine kita bisa nggak kenal sama mereka di luar? Ya bisa lah, karena jarang nggak pernah ketemu. Iya. Di situ. Kebayang nggak lo? Iya. Kedua adalah tim operation. Iya. Tim operation itu 24 jam kerjanya. Iya, di lapangan. Di lapangan. Shift-shiftan lagi. Shift-shiftan. Iya. Di situ. Ada tim kreatif. Kreatif nggak bisa, bro. Lu di work from anywhere kan atau work from home kan. Kenapa? Ketika bicara tentang ide, harus on the creativity, lu bisa idenya, tapi lu sense-nya, feel-nya belum tentu lu dapet. Creativity itu. Ketika lu brainstorming ya, brainstorming dan sejenisnya. Yang keempat supporting, finance, legal dan sejenisnya. 4 different cultures for 4 different model ini dengan ini, maka kemudian gue harus bikin hybrid. KPI-nya beda, bro. Kalau enggak, KPI-nya sama, culture value-nya dibikin disamakan tanpa dipahami oleh semua employee, bayangkan pasti ada social konflik. Pasti. Gila, orang tech gak pernah datang, dia gak perlu ngongkosin dong, ongkos. Gue harus bayar parkir. Di gedung gue kalau mau langganan motornya 400.000 sebulan. Dia nggak perlu datang. Di situ. Dia nggak perlu pakai baju. Dia nggak perlu, banyak sosial konfliknya. In one company kita, organisasi itu kita udah begitu, bro. Dan banyak organisasi belum menyadari itu, menyamaratakan culture-nya. Di situ. Nah, balik lagi tadi pada testing SDM. Maka per function tadi akan berbeda, bro. Kalau itu operation, kayak misalnya di operation gue nih, yang untuk 24 jam, gue akan cari leadership yang kuat. 1, 2, analytical, karena operation itu algoritma. Jika dan maka jika. Algoritma, bro. Operation itu. Jadi gak boleh berasumsi. It's all data. All data. Di situ. Kreatif, gak bisa gue komendo lain. Gue akan berbicara interviewnya tentang apa? Ide lu apa? Se-ekstrim apa? Baru gue siang ini diskusi gue suruh bikin. Gue malas bikin campaign kita, YouTube-nya kita tentang fungsional aja engagementnya. Tentang produk kita gudang, tentang produk kita digital marketing, tentang live streaming studio dan sejenisnya. Bosen orang ngeliat Power Commerce kayak gitu. Gue pengen yang emotional touch. Dibikin story, movie. Short movie dan sejenisnya. Gue cuma pesen, tapi tolong selipin value di dalamnya, bebas. Datang sama gue, Pak. Gue bilang, kalian nggak kurang ekstrim, nggak punya ide, terlalu flat, gue bilang idenya. Di situ. Nah, hal-hal itu kalau ditanya, ini yang menjadi penting ya. Banyak orang bilang bahwa kemudian pemimpin itu jangan ngurusin hal kecil, harus berpikir besar dan sejenisnya. Buat gue, ya. Dan tidak. Kalau lu mikirin tinggi-tinggi terus, lu nggak pernah punya ground
lu nggak grounding hands lah, on-nya, ya, maka lu gampang banget ditipu. Iya. Tapi bukan berarti lu tiap hari harus ngurusin ground space gitu loh. Iya. Ngerti nggak? Iya. Tapi ada saat lu eksistensi di bawah Anda, lu memahami, belajar di lapangan apa yang berubah, apa yang terjadi dan sejenisnya di situ. Nah, sehingga ketika balik lagi ke dapur pertanyaan tadi, testing gua tuh bukan cuma testing IQ, bahkan psikotes apa itu udah obsolete ya, udah nggak penting lah. Ya. Kecuali pas mau promosi dan itu ada requirement beberapa di situ. Tapi yang penting justru assessment terkait dengan individunya. Assessment itu lo masih percaya dengan yang kayak INTJ dan sebagainya atau di beberapa case kayak operation gue pakai. Oke. Karena itu kan dalam tanda petik operation itu kan rutin job. Karena psikologi rutin job dan sejenisnya ya di situ. Tapi ketika bicara tentang teknologi kemudian bicara tentang kreatif plus kemudian di level atas, menengah dan atas, gue nggak bisa. Karena memang beda-beda tes punya beda function. Kalau gue tahu kalau dulu yang zaman-zaman dulu kalau kita kerja di bank atau apa harus ikut psikotes itu lebih ke IQ level. Yes. Iya kan? Yes. Sekarang udah di level how you understand, how you engage emotionally, ya kan? Yeah. Yes, correct. Makanya multiple. So why? Ada 2 departemen kalau lu mau bikin startup, balik lagi ke startup nih. 1, finance. Itu dulu kan. Karena pada saat lu mau fundraising dan sejenisnya, kalau lu laporan keuangan yang nggak benar, makanya orang finance itu dibenerin dulu dari sejak awal lu. Karena dia yang harus bikin tax planning, dia harus gini. Ingat ya, menjadi seorang startup company itu tax planningnya boleh dibikin 5 tahun itu dibikin minus. Dibikin rugi, boleh kok. Karena lu masih startup. Ya. You're not making profits. Boleh. Daripada kemudian diuntungkan kemudian lu bayar pajak, lebih baik itu dipakai untuk growth, investment. Di situ. Caranya seperti itu, boleh kok seperti itu ya. Tapi laporannya tetap comply. Gitu loh. Maksudnya, benar nggak di situ? Yang kedua adalah HR. Karena tentang people, bro. 2 ini balik lagi ke tadi kode partner. Ini yang pertama dulu nih. Kalau bisa lo cari 2 ini yang partner, karena itu yang paling penting. Yes, di situ. Soalnya mentalnya gini loh, pengen bangun startup, tapi driven dengan mental dagang. Jadi beda. Susah. Dan banyak sekali orang yang nggak punya pengalaman. Gue nggak ngomong soal pengalaman itu penting, tapi gue ngomong 2 nih. Entrepreneurial way, itu kan ada langkah-langkahnya. Knowledge-nya minimal lo punya knowledge-nya deh. Gitu. Atau lo punya professional experience. Karena di situ intrapreneurial lu kebentuk kan. Jadi lu untuk naik level ke entrepreneur lebih cepat. Karena intrapreneurnya kebentuk. Gitu. Nah, ini kan jedanya jauh nih. Kalau nggak pedagang, kalau nggak employee mindset. Jadi ini 2 ketemu terus gabung bikin startup, buyar, bro. Harus ada orang ketiga. Iya. Yang menjembatani ide yang orang dagang tadi ini sama kemudian orang yang kemudian tadi employee yang memang doer. Di situ. Nah, harus ada yang menerjemahkan di tengah. Di situ. Nah, kuncinya di situ. Memang. Nah, makanya 2 komponen finance sama HR itu kalau mau bikin startup itu 2 partner yang di awal harus sejak awal ngerti visi lu dan mendesainkan buat lu. Oke. Sekarang kalau kita masuk ke fundraising. Banyak orang buka startup, kembali lagi, gue setuju bahwa lu kalau ngebangun startup itu jangan halu deh, lu bangun startup tau-tau lu bisa jalan tanpa bensin. Tapi pertanyaannya adalah pada saat lu looking for funds, kita mau raising funds, mencari modal tambahan. Itu motivasinya apa? Motivasinya mau main di evaluation game atau mau main di what game? What are the games? Kembali lagi kepada tadi yang poin yang ketiga. Apa sih exit plan lu? Lu harus dari sejak awal tentukan. Kalau lu kemudian mau di valuation game, mau dijual, maka lu mainnya di ventures. Venture capital. Di situ. Kalau lu mau kayak model gua, di yang power commerce ya. Power commerce itu nggak pakai venture capital. Dari sejak awal. Kita itu adalah PE, private equity yang strategic investor. Nah, strategic investor karena memang gue punya pemikiran ini akan sustain
jangka panjang, meninggalkan legacy, gua nggak exit dan ini akan sehat dari sejak awal. Oke. Tapi gua meresolusi problem omnichannel di seluruh Asia. Oke. Makanya dari sejak awal namanya .Asia. Iya betul. Di situ. Karena gua believe tentang itu. Asia. Gua udah cek Malaysia, Filipina, Thailand, problematika sales network distribusinya itu sama problemnya. Oke. Kayak di Indonesia. Oke. Di situ. Nah, as a technology itu yang dari sejak awal karena gua mau bikin ekosistem besar dan legacy jangka panjang, maka konsep gua mencarinya strategic investor partner. Oke. Di situ. Makanya grup besar lah, salah satu grup besar lah yang muncul. Dari sejak awal gua bikin startup itu, gua udah wajib diaudit finance-nya sama top 10 auditor. Sehingga compliance diperhatikan, sistematika diperhatikan, quality management system diperhatikan. Karena memang diciptakan untuk besar. Iya. Dari sejak awal. Iya. Di situ. Nah, salah nggak? Enggak ada yang salah. Ada juga yang pengen kemudian saya nggak mau terdelusi. Saya nggak mau dengan investor yang institusi atau venture capital karena venture capital valuation game capek gue. Nah, nanti suruh jual, delusi terus. Dikejar-kejar juga. Iya. Ada yang modelnya kemudian fundraising dengan cara apa? Crowdfund. Boleh. Tapi dengan model seperti apa yang cocok dengan crowdfund? Bisnis model seperti apa? Exactly. Yeah. Di situ. Bahkan boleh nggak startup nggak perlu fundraising untuk investor? Iya. Tapi contoh misalnya, kalau lu basisnya adalah kemudian working capital untuk modal kerja, modal apa dan sejenisnya, di situ tanpa ada capeknya minim misalnya kayak gitu. Contoh misalnya distributor kan lu butuh working capital instead of butuh investment kan. Iya. Di situ. Maka jadikan tuh barang sehingga kalau marginnya cukup maka lu tinggal aja minta ke bank atau pinjaman bentuknya. Iya. Sehingga bentuknya akhirnya nanti kembali entah itu kemudian interest return interest cost of fund-nya atau kemudian bagi hasil dan sejenisnya. Jadi ketika berbicara tentang fundraising itu bukan tentang kemudian bicarain langsung ketika startup harus dengan venture capital. Enggak. Itu model-modelnya ya? Model bisnis bahkan lu kalau memang bikin startup langsung profit, langsung sustain dan sejenisnya misalnya kayak gitu. Dari dagang dulu nih ceritanya. Dari dagang dulu tapi kemudian bisa meresolusi dari modal dan sejenisnya. Kan fundraising itu salah satu yang lainnya itu bentuknya IPO. Iya betul. Itu kan mekanisme metode mencari uang kan fundraising kan gitu kan gitu loh. Di situ. Jadi jangan disalahkan startupnya dan kemudian proses fundraisingnya. Tapi sebetulnya kita harus paham dulu exit plan kita apa, model bisnis kita apa, karakter bisnis kita apa. Iya. Di situ. Contoh misalnya gini. Power Commerce ada tech company-nya, ada services company-nya. Yang konvensional. Gua aja mau gua split holdingnya. Tech-nya akan terbang ke Asia. Venture capital. Tapi yang services ya nggak bisa. Ini harus BI yang corporate. Karena appetite masing-masing model bisnis dan juga terhadap masing-masing appetite-nya investor kan beda-beda. Beda-beda. Di situ. Iya. Nah itu yang harus dipahami. Nah sialnya kebanyakan model gue nih sama nih. Kita ini founder yang basisnya dari seorang operation atau seorang bisnis. Iya. Bukan seorang financial engineering. Benar. Atau investment engineering. Iya. Gua pitch deck gua dan pitching ke investor itu gue pernah tes. Gue itu cocok hanya sampai di seri L. Ketika seri B, C ke atas yang udah di atas $50 juta dan sejenisnya itu udah financial global VC apa dan lu permainan bank dan sejenisnya. Gue kalau pitching gue tuh kayak orang operation. Pitchingnya ke bankers. Susah. Gak dapet appetite-nya. Gak dapet. Bahasanya gak nyambung. Iya. Padahal dia tertarik sama bisnisnya. Gitu lah. Iya. Tapi karena gak nyambung bahasanya makanya tadi chemistry-nya gak kebilang. Makanya tadi kita as a founder, apalagi founder yang merangkap jadi CEO, kita harus paham tahu diri. Kapan saatnya kita step back, kapan saatnya kita di depan, kapan harus kemudian gue nyari partner yang memang kalau udah serius beda ini, gue harus cari partner co-founder yang memang jago di investment. Iya. Dan gue harus percaya sama dia dan gue ngerti nggak gitu. Jangan lu ngotot, lu pengen di depan terus. Tapi bro, kalau misalnya startup nih lagi mau cari funding,
Apa sih kriteria atau faktor-faktor yang perlu dia siapkan sekarang? Di era sekarang nih. Setelah valuation game gagal gitu. Bukan gagal lah, udah mulai berubah lah. Ada beberapa valuation game di industri-industri baru, misalnya enhancement technology, AI, itu masih valuation. Karena dia baru starting era baru kan, di era baru. Jadi era baru itu valuationnya masih oke. Tapi valuation gamenya dibandingin zaman dulu, sekarang itu lebih prudent lah. Lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati. Di situ. Nah, maka kalau di dunia yang sekarang, do your innovation solution lu agar menciptakan value baru terhadap resolution problemnya bisnis atau industri. Tapi the most important, penilaian dari financialnya itu adalah the real financial pembukuan. Oke. Artinya apa? Fundamental. Berarti fundamental is number one. Iya. Apalagi zaman sekarang global macro situation masalah, perang di mana-mana, Indonesia juga nggak lagi cukup ideal juga secara ekonomi makronya. Bahkan sekarang kalau bisa lu jaga cash. Karena in the end of the day conventionally dalam bisnis cash is the king. Nah itu. Saat ini ya, sampai mungkin 3-6 bulan ke depan lah, gue nggak tahu nih sampai akhir 2025 ini. It will be very tough di situ. Nah, maka kemudian believe-lah kepada parameter tadi ya, selain problem resolution dan sejenisnya, maka siapkan. Ketika lu mau fundraising, lu kemudian tadi fundamentalnya problem resolution, framework technology solutionnya apa yang mau resolusi. Kemudian yang kedua, laporan keuangannya udah benar apa enggak. Di situ. Kemudian yang ketiga adalah kemudian lu komitmen tadi ya. Bos, ini yang penting. Orang dalam. Ordal gitu. Gue tanya deh sama lu. Gue bawa proposal sama lu keren. Oke? Tapi lu gak kenal sama gue. Gue minta 1 miliar. Kemudian ada sahabat lu, bisnis proposalnya gak keren-keren amat. Di situ. Tapi dia sahabat dulu, kenal dia. Dengan reputasinya dia gini. Sahabat masih kedekatan lah. Okay. Ada temen lo yang memang kenal dekat sama sahabat lo. Berarti ada rekomendasi lah. Sama-sama 1 miliar. Lu akan kasih duit lu yang tinggal 1 miliar ini mau di-spend, lu akan kasih ke gua apa ke dia? Gue akan pilih yang rekomen. Karena itu lebih safe. Exactly. Iya. Itu yang gue bilang orang. Tapi ada orang ketiga bro, yang tadi lu belum cerita bro. Yang ini yang sedang terjadi bro. Dia ciptakan sosmed image dia. Dia ciptakan semua barang sewaan dia, seolah-olah dia sukses, dan dia datang ke lu dan lu merasa teramazing karena orang keren ini. Investor sekarang dengan kasus-kasus flexing dan sejenisnya sudah fed up juga. Banyak investor pinter. Berarti dulu ada zamannya investor bego ya, oke. Investor bego banyak, oke. Investor yang jahat juga banyak. Iya, yang jahat juga banyak, benar. Dari situ. Gue ngalamin lah selama 1 dekade ini gitu loh. Gak semua ingat filosofinya ya. Nah, kalau mau ngomong jahat-jahatan dalam bisnis, itu kan sifat greedy, betul kan? Iya, greed. Cikal bakalnya kan, greedy. Kalau gue tanya, founder yang basisnya bisnis operation dengan investor yang memang dia menjual dan menghasilkan uang dari uang, greedyan mana filosofinya? Investor. Iya. Jadi kemungkinan yang paling jahat itu siapa? Iya dia. Exactly. Iya. Di situ. Cuman kan nggak boleh begitu ngomongnya, kan gitu loh, ya kan? Karena ini kan partner, dia saling membutuhkan. Tapi kalau kita ngomong filosofi, prinsip, kecenderungannya bisa terjadi di situ. Kecenderungan yang udah didesain greedy kan investor. Kita kan pengen bangun bisnis, iya kan? Di situ. Seolah-olah kesannya kayak kemarin tuh, wah ini founder-foundernya ada startup yang gede banget tuh kemarin, fraud ini dan sejenisnya kan cerita. Kemarin gue baru ditanya, menurut lu kasus yang si itu yang gede banget sekian triliun ini, menurut lu gimana? Gue nggak, itu yang nanya ke gue tuh investor. Jawaban gue apa? Gue lebih tertarik bukan menjawab si foundernya masalah apa enggak. Gue lebih tertarik bertanya sama siapa pelatih dan mentornya dia. Karena untuk menggelapkan sekian triliun itu gak mungkin sendirian. Betul. Dan itu pasti ada pelatihnya. Nah gue pengen berlatih sama dia. Jadi tambahan ya. Jadi yang tadi 4 tambahannya lo kalau mau jadi startup lo harus cari mentor. Oh iya dong. Seriously. Tapi pilih mentor yang tepat. Yang tepat. Nah termasuk tepat kalau mau jahat sekalian. Dari situ. Men, ini filosofi kejahatan, men.
Kalau lu nyolong 100 perak, lu bisa sendiri. 1.000 perak sendiri. 100.000 lu masih sendiri. Lu semiliar lu nggak bisa sendiri, bro. Apalagi triliun, lu harus punya pelatih. Iya benar. Dan harus punya network. Oh iya dong, ngebangun. Lu ngebuang 1 triliun ngumpetin itu kan. Itu seni memindahkan uang. Seni memindahkan. Kebayang nggak gitu loh. Nah, jadi balik lagi kepada pertanyaannya tadi bahwa satu problem 4 poin tadi, yang terakhir adalah orang dalam. Orang dalam tuh gini loh maksud gue ya gitu loh. Gua dapat investasi seri A di Power Commerce itu, kalau gua nggak direkomendasiin sama salah satu sahabatnya yang punya grup ini, dia nggak mungkin invest di gua. Karena orang itu tahu lu karakternya gimana, dia juga tahu investor, dia bisa dia kawinin ini juga tepat. Iya. Jadi orang dalam itu bisa berbentuk referral, yang mereferalkan gitu, atau yang menggaransi lu. Iya, dan menjadi konektor yang tepat. Exactly. Dia juga membantu sebenarnya, membantu dua belah pihak. Jadi bukan yang kemudian datang. Dan itu moral responsibility-nya berat sebenarnya. Iya. Karena filosofinya ingat ya, yang punya duit, jangankan investor, lu tadi gue tanya. Iya. Sama-sama 100.000, gitu loh. Iya. Sama yang kenal, sama yang nggak kenal. Tapi gue pernah dulu ada satu pertanyaan gue di masa gue lagi down. Di masa gue lagi down. Ya. Gue pernah tanya sama temen gue, bro. Yang kenal gue dari kecil. Ya. Ini mungkin 10 years ago, maybe gitu ya. I forgot lah. Pokoknya di masa-masa gue lagi sedikit low. Gue pernah duduk ngobrol sama dia. Gue bilang, bro, jujur aja jawab sama gue. Kalau gue minta pinjam 1M, gue bikin nih plan gue. Lu udah kenal gue dari kecil, jadi gue nggak perlu terlalu banyaknya, tapi gue jelasin what the money is for, how is duitnya bisa kemana dan untungnya berapa. Ucuk-ucuk ada orang yang lu nggak gitu kenal kayak gue, tapi dia datang pakai BMW yang terbaru, pakai bracelet emas gitu, datang ya kan, udah ini gue habis ini gitu-gitu. Flexingnya jalan, terus dia bilang sama lu dia mau pinjam 1M untuk 1 tahun, misalnya gue juga mau 1 tahun. Lu lebih percaya siapa? Dia bilang sama gue lebih percaya dia, karena gue lihat barangnya depan gue, value-nya lebih dari apa yang dia pinjam. Di situ gue cuman lagi melakukan pertanyaan itu sebenarnya by the time gue waktu itu lagi bikin makalah tentang how to choose the right investor. Dan di situ gue bilang sama dia, ya selamat, lu baru aja masuk ke kategori investor bego. Jadi you judge business from the outlook, not from the business model. Kalau you judge the business from the business model, whether it's proven or not, berarti lu udah masuk ke level yang minimize the risk. Tapi kalau lu masih ke bawah sama outer look, ya lu masih gampang dicipoain sih. Gua iya dan enggak. Kalau ternyata bisnis model yang dia tawarkan adalah memang luxurious brand. Oh iya beda. Dan tapi ini gue tadi ngomongnya bukan. Tadi gue ngomongnya yang cipoa. Yang cipoa. Ini orang datang. Iya kategorinya cipoa. Berarti flexing. Nah, itu ya berarti bego. Kalau orangnya genuine ya nggak perlu gue bandingin. Genuine ketemu genuine udah pasti kalah, bro. Cuman ini maksudnya orang genuine sama orang fake. Ya. Kurang cukup network investornya. Banyak yang begitu juga. Iya benar-benar. Ini masih terkontrol obrolannya ya. Kalau lagi di warung kopi beda nanti ya. Makan tengkleng habis lebaran lah ya. Itu lebih anjing. Oke. Bro, kalau kita ngebahas landscape Indonesia, pertanyaan gua. Indonesia tuh landscape-nya tuh lebih cocok di era sekarang. Dan menurut lo 10 tahun dari sekarang dan pengalaman lo 10 tahun yang lalu di era startup lagi booming, itu landscape Indonesia tuh sebenarnya cocok buat anak-anak muda sekarang itu jump the wagon menjadi entrepreneur, atau udah lu jadi pedagang aja, atau lebih baik lu jadi profesional aja? Ini yang statement gue mungkin akan lumayan provokatif. Gue ngomong makronya dulu. Pemerintah kita selalu bicara tentang tulang punggung ekonomi bangsa ini adalah UMKM. 60% GDP-nya kita adalah consumption, yang dimana di drive-nya adalah oleh UMKM. Kan gitu ceritanya. Di situ. Pak, UMKM itu adalah another whatever bentuk. Ketika memulai UMKM-nya itu adalah sebetulnya cikal bakalnya itu mulainya, kalau mulai dari awal itu bentuk salah satu dari bentukan model dari startup. Kan sudah gitu. Betul. Iya kan? Di situ. Jadi harusnya
harusnya gitu loh. Dengan demografi Indonesia dari 287 juta jiwa saat ini, penduduk Indonesia, 67% population Indonesia itu demografinya usia di bawah 35 tahun, bro. Oke. 67%, bro. Iya. 60% lebihnya lagi dari 35 0 ke 35 itu di bawah 20. Oke. Atau Gen Z di bawah. Di bawah Gen Z di situ. Bro, gue cuma mau nanya sama lo. Gimana mau jadi Indonesia emas? Indonesia 2045 nanti kalau the government kemudian tidak mensupport entrepreneurship di Indonesia. Dengan economic growth Indonesia 45%, katanya 5%, sekarang diturunkan sama World Bank gara-gara situasi sekarang jadi 4,9% growth-nya. Pemerintah berharap 8%. Bro, yang namanya government 1% development growth of economic harusnya menciptakan 100 sampai 150 ribu tenaga kerja. 1% menciptakan 100 sampai 150 ribu, ya harusnya. Logikanya begitu. Yang formal, bro. Iya. Yang formal, bukan yang UMKM. Iya. UMKM itu dihitung sebagai informal. Iya, betul. Di situ. Nah, sialnya investasi Indonesia sekarang ini itu bukan berinvestasi para investornya itu ke yang padat karya, bro. Tapi ke teknologi yang hilirisasi. Di Sulawesi, di mana dan sejenisnya. And unfortunately again, itu investasi-investasi itu tidak padat karya dan menggunakan engine-engine teknologi kekinian yang tidak diproduksi di Indonesia. And mostly datangnya punten dari negara, engine-engine itu dari China sekarang. Iya. Sehingga apa yang terjadi? Indonesia sebelumnya di market dikuasai dan disuplai digelontorin produk Cina. Sudah kan? Sudah levelnya sudah. Sudah ya. Teknologi, digitalisasi sudah digelontori sama dari China, sudah kan? Sudah kan? Infrastruktur juga lagi masuk. Infrastruktur yang tadi gue bilang mesin-machinery dan sejenisnya automation sedang di. Ini sekarang lagi di fase ya. Oke. Bro, gue kasih tahu untuk memanage dan menjalankan teknologi itu kan butuh orang. Iya. Bentar lagi orang educatednya Cina pindah ke Indonesia. Iya. Dan di China sana yang S1, S2 jadi ojol itu ada sekian juta orang, bro. Udah kayak di India, bro. Ya. Udah kayak di India. Artinya the educated person people population di China itu akan banyak. Nanti masuklah generasi migrasinya tertumplakan orang. Dan itu apakah terjadi hanya di Indonesia? Tidak. Seluruh dunia. Iya. Di situ. Jadi jangan GR dan jangan melankolis bahwa Cina adalah menjajah Indonesia. Enggak, seluruh dunia, bro. Mereka punya tagline China itu logistik supply chain for federationnya China itu. Lu tau nggak tagline-nya apa? We serve the world. We serve the world. Indonesia itu cuma satu bagian dari world, bro. Jadi jangan GR, jangan sok-sokan wah kita paling sengsara dijajah. Enggak, Cina itu menjajah dunia. Iya. Kalau kita ndak mau apes, maka bisa ndak kita kualitas manusia SDM-nya kita melawan mereka? Satu. Kalau SDM-nya bisa nggak pemerintah menciptakan entrepreneur? Gimana menciptakan entrepreneur? Makanya gue nanya, apakah landscape Indonesia sekarang kondusif? Tidak. Nah itu. Tidak. Gimana? Indonesia secara politik itu subsidinya itu konsumsi. Karena APBN-nya GDP-nya kita 60% itu kan dari konsumsi. Maka kemudian subsidinya itu konsumsi. Contoh apa? Bantuan sosial itu kan konsumsi. Iya, bukan bantuan untuk develop people, bukan develop produksi. Business. Yes, bukan produksi. Iya. Nah, produksi mau yang corporate, mau yang UMKM emang dibantu sama pemerintah. Pernah lu dengar dapat tax holiday? UMKM entrepreneur? Gak pernah. Pernah lu dibantu untuk ngurusin izin dengan cepat? Ya, beritanya pernah dengar tapi faktanya enggak. Faktanya urusan pajak aja jadi ruwet. Iya. Di situ. 3. Gua tanya, pernah enggak dilindungi orang-orang yang punya production center? Dari segala macam premanisme, ormas dan sejenisnya. Pernah nggak? Ada kebijakan yang melindungi itu? Nggak ada. Bro,
Power Commerce datang ke Malaysia sekitar 3 tahun yang lalu, bro. Kita bikin legal di sana, nggak lebih dari 50 juta rupiah bikin PT di sana, dan gue dapet tax holiday 5 tahun, bro. Tax holiday 5 tahun? Yes. Langsung? Yes. Karena lu datang dari luar negeri. Dari luar negeri, dengan gue membawa digitalisasi. Iya, lu membawa value, yes. lu mau bantu, lu membangun setup di ini, yes. dan di welcome. Yes. Dan hanya butuh waktu berapa hari, bro, untuk menyelesaikan itu? 2 minggu. 2 minggu. Kebayang nggak? Sekarang kita, kalau pemerintah nggak bisa subsidi produksi, at least bantulah entrepreneur itu izinnya, jangan digangguin mulu sama preman, sama ini segala macam high cost. At least connect-kanlah kemudian ke bank, connect-kanlah kepada working capital dan sejenisnya. Bikin semacam kayak satu komite kali. Exactly. Lu kan dulu sempat ada di peta-peta e-commerce dulu kan, salah satunya. Salah satu yang gua bikin adalah gua pegang termasuk de minimis yang menciptakan Indonesia sekarang tidak dihajar sama e-commerce China, ada Temu, ada Shein.com dan sejenisnya. Iya. Itu karena de minimis. Yeah. Dulu kita membolehkan di bawah $100. Ya, di bawah $1 itu free custom, bro. Iya. $100 itu $1.600.000, bro. Iya, betul. Lu barang di Cina harganya 10.000, 20.000. Iya. Itu kalau lu beli $1.600.000, lu dapat apa, bro? Setengah truk kali lu dapat kan gitu loh. Ngeri gak lo? Ngeri gak lo? Nah, kemudian yang kedua adalah akhirnya gue bikin waktu itu dengan teman-teman ini dibikin de minimis itu $3. Makanya tidak bisa yang di bawah $3. Barang apa $3? Kan? Akhirnya harus declare custom. Itu aja banyak yang bocor. Kebayang gak lo? Iya, itu aja masih banyak yang bocor. Iya, banyak kan? banget, bukan banyak lagi. Akhirnya sekarang menjadi pertanyaan, apakah ekosistem landscape ini menciptakan entrepreneur? Enggak. Subsidi gak ada, perlindungan gak ada, investment gak ada, tax, kebijakan pro entrepreneur gak ada. Nah, ini pendidikan gak ada. Sekarang banyak lah ini, tapi kan mereka jalan sendiri. Iya, suruh berjuang sendiri setelah lulus. Iya. Ya kan? Itu pertanyaan kan gitu loh. Iya. Nah, akhirnya apa? Maaf. Gua pernah ngitung. Suatu kelak dulu gua ngitung. Daripada gua bikin pabrik pensil, gua ngitung berapa nih bikin pabrik pensil. Bikin pabriknya, ini investasi apa dan sejenisnya, sampai working capital termasuk high cost ya, bayar preman, LSM, ngurusin orang dan sejenisnya. Bro, satu pensil gue punya modal kemudian adalah 12.000. Bikin pabrik pensil, ujung-ujungnya modal satu pensil 12.000. Gue import bayar duty dari Cina 8.000 sampai gudang gue, bro. Gue tanya sama lo, gue pengen jadi entrepreneur kalau udah kayak gitu, atau pengen jadi pedagang? Pedagang lah. Exactly. Lu teriak-teriak Tanah Abang pedagang produk ini dan sejenisnya, lu nggak melindungi, lu nggak menciptakan ekosistem. Gimana mau mendrive entrepreneurship? Entrepreneurship is not just only in the book, in the school, but you have to be cemplung in practice. Iya. Begitu. Kasih dong experimenting practice kegagalan investment oleh government. Begitu. Nah itu. Akhirnya makanya gue pernah teriak-teriak, tolong itu ganti lagu. Nenek moyangku seorang pelaut, tolong diganti. Nenek moyangku adalah seorang reseller. Ya, apa-apa diperjualbelikan loh, sama kita jago loh. Iya, udah. Hah? Nenek moyang kita tuh reseller. Tolong itu lagu itu diganti dulu. Iya. Nah, nanti Ahmad Dhani marah lagi kena hak cipta gitu. Nah, tapi that's the fact. Faktanya orang sekarang berdagang, bro. Affiliate apa nggak punya. Lu 30 juta aja lu bisa bikin brand sendiri kok, Paklon. Bener. Affiliator akhirnya jadi FYP booming dan sebagainya. Pertanyaannya, ketika lu jadi FYP nyari omset sebulan 5 juta sampai 10 miliar, 5 sampai 10 miliar sebulan dalam 12 bulan di Indonesia dengan konten era ini gampang, bro. Betul. Tapi menciptakan corporation yang sustain jangka panjang, menjadi sebuah Wardah, menjadi sebuah Eiger, belum tentu bisa. Jadi kita mau menciptakan production center apa? Sama Vietnam aja kalah. You pikir apa? Engineer Vietnam tuh totalan rasionya 9 kali lebih banyak daripada Indonesia, bro. Engineernya. Jadi
Yang kita lagi hasilkan tuh apa bro? Yang orang-orang sekolah nih lulus nih apa nih? Jadi lawyer? Kabur aja dulu. Lu tahu nggak refleksi kabur aja dulu? Tahu. Cuman kemarin gue pelintirin yang sopan aja. Anak gue dari abis SMA udah kabur bro. Because I don't see any opportunity for her to become an entrepreneur di sini. Berarti entrepreneurial landscape is not there for now. Berat, susah. Jadi saran lu adalah buat teman-teman yang baru mau mulai dagang aja dulu. Dagang aja deh. Dagang, tapi lu mulai belajar, lu paham data market, lu pahami kuasai tentang bagaimana modeling bisnis. Nah, di situ. Sehingga ketika market lu udah pegang. Jadi gini, bisnis itu kalau menurut gua ya, bisnis itu maka kalau mau mulai itu pilihannya cuman salah satu dari dua. Kuasai pasar atau kuasai supply. Oke. Be good in the market or be good in the supply. Exactly. Kalau lu kuasain supply, lu market datang sama lu. Iya. Kalau lu kuasain market, lu supplier yang datang sama lu. Iya. Kecuali lu anak konglomerat, bisa dua-duanya. Iya. Kan nggak semuanya punya privilege kayak gitu. Betul. Nah, ketika lu bisa kuasain market, produknya maklunya, lu jadi pedagang dulu nih, affiliator apa dan sejenisnya. Lu kuasain tuh big datanya, marketnya, behaviornya, community-nya apa dan sejenisnya. Sehingga ketika lu mau naik level menjadi seorang produsen, at least salah satu lu kuasai. Iya. Di situ. Ingat ya, duit tadi balik lagi ke pertanyaan yang investor. Investor itu cuma sesimpel lu ada cuannya, secure aman apa enggak, dan ada jangka panjangnya apa enggak. Ketika lu bisa mempresentasikan 3 poin tadi, duit datang sendiri, bro. Benar. Tapi lu nggak punya network juga nggak bisa datang sendiri. Tapi gua setuju dan nggak setuju. Setuju gini, 3 poin itu penting. Tapi kalau ngomongin bikin company di Indonesia dan sebagainya, ini juga menjadi global factor nih sekarang soal economical dan sebagainya. Mereka juga nggak gitu trust sama kondisi kita. Dan ini challenge kita. Jadi kayak kita tuh kayak serba salah. Jadi sebetulnya gini, gue koreksi ya. Situasi ekonomi yang terkoreksi itu nggak cuma di Indonesia, bro. Di mana-mana. Di seluruh dunia. Iya betul. Tapi kan secara apa ya? Gue merasa tuh gini. Kayak semenjak terjadinya reformasi, yang lain tuh pada come up, jatuh, up lagi, jatuh, up. Jaraknya cepet, bro. Kita tuh lama, bro. Karena tadi yang gue bilang, kita ini nggak punya long term strategic as a country, as a nation. Yes. Kita punya tadi generasi emas 2045 dengan demografi yang tadi gue bilang di bawah 35 tahun itu ada 67%. Rencananya generasi emas. Tapi kalau nanti jadi cemas gimana? Gue udah ngobrol nih di beberapa orang. Kemarin di podcast gue aja gue tanyain nih orang-orang hebat. Termasuk banyak lah teman-teman gue yang di kaliber nasional player. Gue tanya, lu yakin gak? Lu tau gak jawabannya? 75% gak? Gak yakin. Berarti cemas? Cemas. Bukan generasi emas. Bos, literasi gini. Anything yang mau merubah dunia, anything yang mau merubah nasib lu, maka the first thing you have to do adalah apa? Iqra kalau di dalam Islam. Belajar, bro. Literasi Indonesia nggak pernah naik, Bo. Rankingnya. Tambah terpuruk. Gitu loh. Ini ada cerita kan kemarin nih. Di Pasar Senen jualan buku, gak dimasukin bukunya ketika tutup, gak ada yang nyolong. Itu saking negeri ini nggak ada yang suka buku gitu loh. Waduh. Ngeri nggak lo gitu loh. Unfortunately kemudian yang kedua nih, udah literasinya lemah, belajarnya di TikTok yang di 15 detikan pakai bullet point. Terus dia merasa. Tapi setelah mulai dia ngerasa dunia udah dia kuasai, gitu loh. 15 detik pakai bullet point terus dia ngerti gitu ya. Exactly gitu loh. Maksud gua, kemana dunia pendidikan Indonesia? Dan gilanya lagi. Dulu zaman orde yang dulu kita tercipta di generasi Z di tahun 90-80-an. Ya kan gitu loh. Kita pinter masuk negeri dapat beasiswa, bos. Iya. Sekarang lu mau pinter mau enggak di negeri, lu sama mahalnya. Iya. Dan, bahkan lebih mahal. Dan dulu benar-benar entrepreneurship was built. Because dulu nggak ada tuh lu punya modal bisnis terus lu pitching ke investor. Lu kudu cuan dulu. Nah, at least gini, zaman dulu tuh at least gini. Mungkin gak ada yang dukung juga zaman dulu pemerintahnya gitu loh. Mungkin enggak juga, bro. Tapi ekosistemnya gak ada yang ganggu. Sekarang ini udah gak didukung, digangguin kan gitu loh. Benar.
Benar. Ini di sekolah CEO, Bo, rata-rata entrepreneur kita itu kenapa nggak bisa scale? Tahun ketiga, keempat, dan kelima itu kena masalah pajak. Gua bilang sama teman-teman di DepQ, gue pernah tulis ke mereka, kalau memang nggak bisa bantu subsidi pajak buat para entrepreneur ini, tolong ajari. Bukannya kita mau ngemplang. Ini teman-teman anak muda entrepreneur baru mulai itu kan nggak ngerti pajak. Dia ngertinya bikin produk, ngeviralin jadi duit. Komplainnya dia nggak ngerti, bro. Gitu. Bukan mereka mau ngemplang, mereka nggak ngerti. Iya, bedain orang yang mau ngemplang ya. Tolong dong, tim pajak itu harusnya datang ke para entrepreneur, kasih bimbingan dia, ngadain kelas kek, apa kek, gitu loh. Gue banyak menemukan para entrepreneur kita yang omset udah 10 miliar setahun, 20 miliar, banyak bro, mati tahun ketiga, tahun keempat. Karena apa? Mulai ketanggur, semenjak kita Kortek dan Seni kan udah transparan semua. Di situ. Apa yang terjadi? Dikemplangin tuh, apalagi kemudian udah disuruh online kemarin kan, kita kan waktu COVID kan gitu. Itu kan tim pajak digital online itu kan ada, yang viral langsung diplototin nun, dikirimin surat cinta dan sejenisnya. Gitu. Maksud gua gitu loh, lu harusnya bimbing dulu, ajari mereka bagaimana comply di situ, agar mereka menjadi seorang entrepreneur yang benar gitu loh. Jangan kemudian dibiarin abis gede nih 30, 20 miliar, 100 miliar. Wah ini gede nih, gue palakin. Kan kacau kayak gitu. Ya, mentalnya kacau. Akhirnya apa? Down lah semua orang jadi entrepreneur. Jadi gak ada beda, ini satu preman Ya begitulah. Supportnya gak ada. Kalau lu gak bisa support, at least jangan ganggu. Itu poinnya. Di situ. Nah yang kedua, itu lu tanya. Buat anak muda, kira-kira yang sekarang idealnya jadi pekerjakah atau jadi entrepreneur? Kalau secara ideal bangsa ini pengen jadi maju, generasi emas tadi jadi entrepreneur, bro. Harusnya. Idealnya. Tapi situasi sekarang, mohon maaf, gua menyarankan lu jadi PNS, jadi BUMN aja, karena BUMN bakalan gede tuh nanti, dikuasain. Lu terjamin kok hidupnya di situ. Jadi kalau cuma mau kaya doang ya. Kalau mau hidup tentram ya. Jadi pegawai BUMN lah. Jadi pegawai BUMN. Udah gitu aja gitu loh. Ya. Kalau ada job formal kebuka ya syukur-syukur lu masuk, tapi cari yang global company. Di situ. Itu yang menyedihkan. Itu yang menyedihkan. Kita di tengah manajerial. Tapi ini fakta sih. Fakta emang nggak enak dengernya. Yang kedua, ini gue baru mulai gedein beberapa area remote, Kalimantan, Sulawesi dan sejenisnya, bro. Ini yang ngenes, bro. Di sana dibuka tuh plantation, perkebunan ini, KEK ini, tambang apa dan sebagainya. Banyak kan? Investasi di sana kan? Kan butuh orang, bro. Kita terakhir di Kalimantan ada butuh 4.000 orang, bro. 100 aja nyari susah, bro. Nah itu kadang-kadang gue bingung. Lapangan pekerjaan dibuka selebar-lebarnya. Yang gila, gue pulang ke Jawa, coffee shop lagi buka lagi booming. Buka opportunity vacancy untuk pelayan coffee shop. Itu antriannya ribuan. Lu tau gak di Kalimantan, di beberapa kota di Kalimantan, di Sulawesi, UMR-nya lebih tinggi daripada di Jawa, bro. Susah. Maksud gua adalah ini yang gue juga bicara. Tapi information gap juga ada masalah sih. Problemnya government lokalnya juga ketika membawa investasi tidak mampu membawa dan membangun ekosistem. People-nya dibawa, sekolah dibangun apa. Ini beberapa remote area nih. Jadi kota-kota industri baru kan. Di Kalimantan, di Sulawesi, di mana dan sebagainya. Kan banyak tuh. Oke. Banyak gak orang yang mau pindah, keluarga yang gak mau dibawa? Karena apa? Emang sekolah ada yang bagus di sana? Enggak sih. Kalau bawa keluarga? Enggak. Exactly. Kan itu harusnya peran pemerintah membangun ekosistem kota dong. Iyalah. Kalau udah pindah ke remote, kalau infrastrukturnya masih nggak bagus ya enggak lah. Nah, sehingga buat gua tetap masih berharap tolong teman-teman para motivator, para coach jangan berhenti untuk membangun Indonesia. Anak muda itu butuh diciptakan entrepreneur menjadi entrepreneur plus menjadi founder startup. Jangan menciptakan kontrak-kontrak terhadap itulah. Terus itu kenapa? Kalau semuanya jadi pekerja, nggak ada entrepreneurnya, Indonesia mau kayak apa? Kalau kita nggak ada entrepreneur production level, semuanya jadi pedagang, terus mau didagangin barang siapa? Pertanyaannya. Jadi jangan cuma pikirin
gases, mining, apa tolong dong yang industri kreatif. Lihat deh Vietnam hampir semua industri yang non natural resources. Iya. Jalan semua. Teknologi apa semua kreatif pindahnya ke Vietnam loh. Iya. Di situ. Kalau gue ngeliat sih memang ujung-ujungnya country should make a plan. Karena di 20-30 tahun yang lalu India made a plan. Yes. I will send my people go abroad to study. But their focus was high quality education. Bangladesh dia bilang yang gue punya adalah buruh. Yang kirim aja. Enggak, gue pekerjakan mereka untuk produksi karena low cost kan. Jadi buruhnya bisa diekspor atau buat produksi garment. Makanya dulu Bangladesh garmentnya paling murah. Yes. Karena then China came as a cost leadership country kan. Dan semua produksi dan buat mereka Bangladesh dan Sri Lanka dan sejenisnya, lihat di Jepang, di Singapura dan sejenisnya akhirnya diekspor juga tuh. Iya. Tapi setelah itu kan mulai tuh dari 1.000 yang dikirim ada 10 yang jadi orang. Iya. Balik, bangun lagi. Ada balik, bangun, udah punya duit yang balik. Ada yang di Singapura dan di Tokyo-nya kemudian dia aja bikin restoran, jadi manajer, jadi owner dan sejenisnya. Jadi gak perlu juga kemudian melankolis bahwa kemudian kita cuma ngekspor babu dan let's start. Gue waktu ke Taiwan, ke Hong Kong dan sejenisnya, ada orang-orang Indonesia yang berangkat dari TKW kemudian sekarang jadi business owner di Hong Kong dan di Taiwan gitu loh. Jadi itu mungkin jalannya. Biasa aja gitu loh maksud gue gitu loh. Gak usah di melankolisin yang kayaknya gimana gitu kayak tersiksa gitu ya. Tapi ada juga yang memang gue sih terus terang setuju gini ya. Bisa nggak sih sosial media dimatiin dulu di Indonesia gitu loh? Ya, harusnya gitu ya. Tapi dagang jadi susah bro. Bukan, maksud gue di generasi Z ke bawah lah gitu loh. Kenapa? Noisy. Iya. Di situ. Jadi yang disuarakan itu bukan voice tapi noise. Yes. Kalau lu mau pelajari sosial media, komen-komennya apa dan sebagainya, gue itu beberapa postingan gue itu ini dan sejenisnya ya. Jadi kadang-kadang komen itu nggak kontekstual, asal jeplak memang aja. Asal gitu. Yang penting gue ikut ngejawab. Yang gila itu adalah kemudian ada orang nernak akun kayak gitu yang memang kerjaannya bukan nothing tulus, udah kayak robot aja gitu. Betul. Maksud gue sebegitu parahkah bangsa ini gitu. Tapi gue masih believe, gue membuktikan di Power Commerce 80% adalah generasi Z. Dan mereka tumbuh. Dan ada yang dari intern, 3 tahun jadi manajer. Ada yang dari intern sekarang udah jadi senior leader. Ada di situ. Kita memang komitmen menumbuhkan dari dalam. Pertanyaan terakhir nih bro. Core value lu apa? Pribadi atau company? Pribadi dan company. Dari dulu core value gue tuh cuman simple, sesuai dengan filosofi yang pribadi ya, sesuai dengan filosofi dan tagline atau quote hidup gue. Dan ini gue ciptakan dari sejak gue di kuliah. Kalau gue belum bisa jadi yang pertama, gue harus jadi yang terbaik. Kalau belum bisa pun jadi dua-duanya, gue harus yang diingat. Diingat baiknya sama lo, diingat lucunya sama lo, diingat ngehenya, yang penting diingat. Becoming unique. Di situ. So, that's my philosophy value gue. Creating something as a pioneer, or to become the best, or to be remembered. Itu lo. Kalau company? Kalau company kita punya value karena kita di industri technology and services solution, maka the first thing first adalah solution mindset. Solution mindset. Value-nya solution mindset, kemudian adalah customer experience centric. Jadi ribut di dalam fine tapi customer is the first. Pertama solution mindset. Lu ribut apapun, lu boleh ribut apapun sama gue punya problem, tapi datang ke gue, jangan lu taruh di meja gue ada problem. Tapi kasih dengan 3 solusi minimal. Alternatif. Yang kedua customer centric. Yang ketiga buat gue adalah kemudian baru ngomong profitability and sustainability. Yang keempat innovation karena teknologi. Kita harus sampai kiamat pun Power Commerce as an omnichannel and technology company innovation harus long lasting life. Wow. This is so why kenapa gue menciptakan Power Commerce itu tidak untuk exit, untuk legacy. Keren. And one of them adalah the reason anak gue biar nggak kabur mulu. Gue lagi attract untuk balik karena dia juga kuliah di Jepang digital business. Gue lagi attract dia untuk balik. I'm building something, please, ya kan? Ya. Tapi jawabannya dia apa? Lo tau gak jawabannya dia ketika apa? Kak balik kak. Ya, can take over your business, you start learning the business. Lo tau gak jawabannya dia apa? Ya, dia kasih pertanyaan sama gue. How much money you will pay me? Ya lu baru lulus lah dari luar negeri, UMR plus lah. Dia bilang, lu mulai dari awal dari sini. Lo tau gak dia jawabannya apa? Ayah,
Aku di sini udah dapat sekian puluh juta ya. Lebih dari UMR-nya Tokyo sekarang. Apa alasan aku harus pulang? Give me a strong why. Oke, gue pernah ngintip buku ini. Karena lu ngomong solution mindset, this is a gift to you. Thank you, bro. Buku ini gue tulis berdasarkan solution mindset. Yes, definitely. Dan have a read. If you think it's good, di rotate di lo punya employee, bro. Yes. Karena it covers all aspect of life. Oke. Gitu. Atau kalau enggak gue gini. Gue beberapa beli gue paket sama lo. Ya. Dan ini akan menjadikan sesuatu buku ini ketika ada event-event gue biasa ngasih buku apa dan saya ke employee gue. Boleh. Ya? Boleh. No problem. Karena I do believe you are trying to simplify everything, the problem with the solutionnya. Yes, betul. Lu udah sempat ngintip? Gue sempat ngintip. Okay. Gue sempat ngintip. Gue cuman bilang, damn, nih orang kalau gak, kan filosofinya cuma simpel. Kalau orang sudah bisa mensimplifying everything, maka lu sebenarnya udah di level filosofis. Ini yang harus diajarkan ke orang-orang Indonesia. Yeah. Orang Indonesia tuh hidupnya udah kompleks, kena beban dan sejenis. Bangun tidur aja harus mikir. Iya. Mau ganjil apa genep? Iya, bener banget. Ya kan? Itu baru bangun tuh. Baru bangun kan? Nyampe di jalan, gue bilang, ini macet sini, gue rute yang mana nih yang biru dan sejenisnya. Too many unnecessary choices. Sampai lu mau tidur, lu tidur masih mikir tuh mau tidur. Ya. So, besok ganjil apa genep ya? Gak gitu lagi, gitu mau tidur. Ulang terus. Exactly. Jadi siapa bilang orang Indonesia tidak produktif? Yeah. Siapa bilang? Orang Indonesia itu sangat rajin dan pekerja keras. Yeah. Tapi gue nggak tahu tentang produktivitasnya. Iya. Tinggal dibikin cerdas. Exactly. Tinggal dibikin. Productivity itu bikin caranya dengan cara cerdas, maka bisa jadi produktif. Yeah. Problemnya apa? Dia mikirin terlalu banyak yang tetek bengek. Bangun tidur mikir ganjil apa genep. Mau tidur ganjil apa genep lagi. Tetek bengek kan yang kayak gitu. Tolonglah tetek yang beneran aja, jangan yang bengek-bengek lah yang dipikirin gitu loh. Ya, yang indah-indah lah gitu loh. Oke, see you in the next episode. Semoga bermanfaat. Thank you, bro. Thank you.